Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada angku-angku saudara-saudara warga Minang di seluruh tanah air dan Malaysia. Kehadapan Anda sekalian, kami antarkan sepasang kaset ceramah adat berjudul Baringin Bonsai. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Semoga ada manfaatnya buat masyarakat kita di kampung maupun di rantau. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita dengan Balerong, pertemuan nan ke-81 nangko, kami ingin mengatangahkan satu permasalahan tentang kondisi kepemimpinan Pangulu dalam masyarakat Minangkabau di penghujung abad ke-20 ko. Beriring dengan keberadaan adat itu sendiri nalah kropos dimakan masuk. Figur nenek mama kini dirasakanlah sangat rapuh dan menampakkan gejala kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Dari segala arah eksistensinya mengalami pelapukan. Dari dalam, dari luar, dan dari pergeseran nilai serta perubahan pola pikir masyarakat Minang sendiri sebagai proses kehidupan menuju modernisasi gaya barat. Sai barat rumah begonjong atau hijau. Kini tunggak condong sandila rata kasau caya parantaga jai. Rasuak patah jariau mumuak lantai jejanjang nalarapuah kemana orang nanya lagi. Nah, mencari kepada kenyataan nan adu, terserah kepada kita nan punya rumah lah. Apakah akan dibiarkan runtuh surang dan di lokasi tempat nalamo dibangun hotel jo restoran? Apakah akan dirombak total untuk digantikan di rumah masa kini nan modern permanen? Atau akan dipugar dengan mempertahankan gaya orang saiswa, tapi memakai tiang cor betulang basi, dinding beton atau genteng, dan bisa awet menahan gampo dari barat. Sadonya terserah kiawak. Angkon kurun sanak pandangan terhormat. Lah talukih indah dalam sejarah bahwa jauh sebelum ekspansi budaya-budaya timur ke tanah Melayu, jauh sebelum kolonisasi bangsa-bangsa Eropah menjelajah Nusantara, bahkan sampai pun kepada dua dasawarsa kemerdekaan Indonesia, satu etnis nan mendiami wilayah tengah Sumatera bagian barat bernama Minangkabau lah mempunyai satu masyarakat nan tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para penghulu suku. Sejarah juga mencatat, walau Minangkabau pernah jaya di zaman dinasti Rajo-Rajo Pagaruyung, namun kerajaan itu adalah negara nan berkonstitusi adat. Sedangkan Rajo tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya dan menembus dominasi penghulu-penghulu dalam negari. Ini merupakan sistem kerajaan berbentuk federasi, di mana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil dan berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. Satu bentuk kerajaan lama dan tak pernah ditemui di mana dan kapanpun selain Minangkabau. Penghulu adalah pucuk pimpinan kaumnya dalam satu unit pemerintahan yang dibantu 3 unsur perangkat adat, yaitu Malin membidangi agama, Manti sebagai pelaksana, dan Dubalang bertanggung jawab di sektor keamanan. Penghulu merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku, dan sekaligus beliau juga menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang disebut sebagai Andiko. Maka dalam kesatuan tugas, penghulu diimbaukan sebagai nan gadang masa batuah. Inyo gadang dalam kaumnya, inyo basa dalam sukunya, dan batuah dalam negari. Angku-angku, secara logat, kata-kata penghulu terambil dari 2 patah kata, yaitu pangka dan hulu. Bermakna sebagai tampuak tangkai, sebagai kapalo, komandan atau pemimpin dalam kaumnya. Datua adalah galak penghulu nan bersangkutan. Sedangkan pengertian nenek mama ialah himpunan penghulu-penghulu dalam satu negari. Contoh, Sofian Datuk Bendaro, penghulu suku Koto, nenek mama dari negari Gurun Panadata. Sofian nama keteknya, Datuk Bendaro gala pusako dalam kaum, penghulu nan berdaulat di suku Koto, dan beliau salah seorang nenek mama anggota lembaga adat di negari Gurun buat Tanadata. Jadi, datuk orangnya, penghulu jabatannya, dan nenek mama goroknya. Sesuai dengan fungsinya, maka dalam memilih figur penghulu, sewajarnya lah memenuhi kriteria umum bagi seorang calon pemimpin.
Antara lain, inyo mesti loyal terhadap jabatannya. Inyo mesti berilmu, mesti jujur, adil, berani, tidak cacat moral, dan tentu saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persyaratan khusus menurut ragian nanta kambang cupak nanta taga, inyo dipilih berdasarkan giliran menurut adat budi ceniago atau keturunan mamak kemanatan sepanjang caro kutu pilihan. Namun faktor mungkin jabatui harus diutamakan dari persyaratan-persyaratan adat tadi. Penghulu yang dipilih secara demokrasi murni dinobatkan dalam satu upacara adat pada perjamuan negari. Kabau pun lalu dibantai, tanduk dibanam, darah ditacau dan yang dilatah. Pengertiannya ialah sifat-sifat hewani yang cenderung membinasakan dan melukai mesti dibuang jauh-jauh dari jiwa secalon pemimpin. Darah nan hangit menggalaga dikacau supaya dingin dari temperamen nan meledak-ledak. Dan dagingnya bisa dimakan menganyangkan anak nagari. Itulah kiasan dari sifat pemurah seorang penghulu. Kemudian Marawa pun dipancangkan di medan peralatan. Bendera 3 warna menjulai tinggi dan pucuaknya terjulai tunggak ke bawah. Tafsirannya, 3 karakter mesti dimiliki penghulu, yaitu kuning sebagai lambang kekuasaan, merah sebagai lambang keberanian, dan hitam lambang kesabaran dan ketabahan. Sedangkan inyo mesti berdiri kokoh dan berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Namun kapalonyo tunduk mengayomi kurang di bawah, rendah hati dan berilmu padi. Usah mantang-mantang ngawak dia teh nak maimpo, kok gadang nak malendo ataupun panjang nak melili. Klimaksnya, sesudah dikanakkan pakaian kebesaran dengan atribut nan mengandung banyak falsafah, maka dilatihkanlah badia sedantam nan gaganya kerunggo bumi si pongang sampai ke langit. Itulah ikrar kepada manusia dan kepada Allah sebagai sumpah janji jabatan nan mesti dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Angkuang kudu sana penanganan terhormat. Kalau dicaliak dari daulat nan dilimpahkan anak buah kepada pimpinannya, maka kedudukan penghulu tidak lebih dari seorang ketua organisasi. Pemberhentiannya tidak perlu menanti harus 1 masa periode. Tapi sehari saluak dijujuang barisuak bisa terluncua kalau membuat sumbang salah. Kok punco marara ulu, kok pasak membawa buyah, mohon datuk baga juga suri banyak lain ke pengganti. Bateh antarunan dipimpin jena memimpin, hanya sebanang kejujuran. Jokoklah tagak dinan cupi yang menampuh jalan baliku. Bakato indak dinan bana mau hukum bak ketusurang di sinan baju balipeknya. Sebab kekuasaan cuma sarantiang dan tinggi jambu-jambuan sarangguit runtuh ke bawah. Didahulukan pali yang salangkah bajarak tungkai-tungkayan sahambua lompek letibu. Itu wajah jangku dalam adat. Tapi sebaliknya pun, di tangan penghulu berhimpun kekuasaan. Dan menurut kepada demokrasi ala barat dibagi kepada 3 lembaga bernama trias politika. Ada legislatif dan membuat undang-undang, ada eksekutif dan menjalankan, dan ada yudikatif dan mengawasi pelaksanaannya. Di Minangkabau taganggam di satu tangan, bernama kurang dengan pecini. Sedangkan penghulu sebagai koordinator biang tabuak ganti angkat putih. Itulah sebab karenanya beliau-beliau diumpamukan bak kayu di tengah padang. Tampik berhimpun hamba rakyat mencari keadilan dan kemakmuran, mohon perlindungan lahir dan batin. Inyo ulil amri dan wajib ditaati. Tutua sekapa digunuangkan kakuk setitiak dilawitkan. Inyo dimuliakan, dipatuhi, dijago martabat dan tegisiat tua hindak sampai kelintasan. Namun bukan dipuja setinggi langit semacam kepala suku orang Indian. Orang yang dianggap suci, yang dianggap angker diputuskan di sampah-sampah. Bukan. Jua bukan mbak sosok bangsawan di negari feodal nan diagung didewakan. Kok sumbang bana katonyo wajib manggua. Kok salah parangainya dipuji di bawah galak. Membantah awaku alat membelelo gadang rosunya. Pun inyo bukan malaikat nan tak boleh salah kebal hukum. Bukan pula raja-raja absolut nomor kita bulah di tangan memerintah semua gue. Siapa berani mengariti upah balang kemandaram tiang gantungan menantikan. Bukan nangkuangku. Penghulu bukan tipe pemimpin semacam itu. Kata pemimpin di Minangkabau boleh disanggah. Kebijaksanaannya dapat dibanding asalkan menurut aturan main. Silahkan mencacik konyo buruk, tapi barikan dan elok ke pengganti. Melawan mamak je kebenaran menyoal guru jepit tua itu bunyi undangnya. Martabatnya bana mengatakan, mantang-mantang awak bakari, indak boleh sembarang sintak bapikia dulu ke manikam. Sebab lataknya condong ke kida sisiknya tanam tabuan di kesong mangko dicabut.
Putiangnya arek katangkai taguah nambukan di ambalau, gembonyo tangga-tanggalan guyah nampantang murah kungkai. Arek-arek lunggah, baik itu istilah dalam kampung. Masak lapadi narang suak masaknya babilang tangkai menyabi sambil menggaro. Kabek sabalik buasin tak rumi laurang nak maungkai tibo nan punyo rarak sajo. Nan punyo kedaulatan adalah rakyat. Jokato sepatah hasia rape, buhuan arek tangga surang berserak kayu sejujuangan. Tapi kok orang lain datang melarak alum kaguyah dek Mariam entah kok kabek makin dago. Angkuan kudu sana pendengar. Dengan sikap masyarakat nan kritis selektif ke penghulunya, Minangkabaulah melayakan pemimpin-pemimpin piawai tahan uji. Terpercaya dengan pamor nan timbul dari dalam karena prestasi, bukan pemimpin Karibi mahajan tuah di baju sare je bintang. Sehingga ndak saja kadang di lasongawa, kukuaknya nyari yang di kandang orang. Power, kekuatan dalam pribadi tangguh. The right man in the right place, kata orang mudia. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Baik itulah Minangkabau. Sanggup balaya di salo-salo galombang nan mahampe. Beragam paham nan masuk bajini agama datang. Buddha jo Hindu pernah singgah, Nasrani mencoba lalu komunis tiba betandang. Namun sadonyo itu tamu tapasah kaujanan. Jajak lipua baunya hilang setapak adat tabaranjak. Hanya Islam nan diambil ke mama rumah menjadi sandi tampe taga. Karena inyo memang mengokoh menyemperonokan, bukan merombak bantu alamu. Di samping itu, penjajah datang bayar yang demuncung Mariam memerintah. Sehingga kekuasaan penghulu dikarek-karek dipatahkan, ditutuh dahan tuonyo diratih miang durinyo. Tapi buahnya tatap baduyun mungkanan orang sanagari. Jauh lando takui de Mariam jo Japang tunduk de dajalnya. Namun atuk sesunan tak berubah. Malin memaci kitab jo manti taguah jo mana adu balang mengganggam buek. Martabat bundo tak nyusum yang penghulu tatap berdaulat. Baik itu dari sesua sampai merdeka dilawakan, balanjut taruh kemudian hingga batih segenerasi. Ini bah. Nah, itulah persoalan kita. Di ujung-ujung abad ke-20 kok, di era dunia lah merupakan saruang rumah kacau tembus pandang. Dan apapun terjadi di sudut-sudut bumi langsung bisa dilihat dan didengar dari bilik surang-surang. Di saat itulah keberadaan penghulu tinggal galah sama tomatu. Ujungnya masih balamu, masih memakai seluat timbo berbaju hitam balah sariak Sarawak Gadang gunting Aceh. Langkuk si sampiang benang makaf salendang kain balapak pecawek bejumbai-jumbai saratu tungkek kayu kamat. Tapi di sapo ndak berbunyi, diimbau ndak menyawi, karena memang beliau bukan lagi sosok Andiko tempo dulu. Beliau kini barang pajangan untuk dicaliak-caliak orang lalu. Sanjungan ke nenek mama bukan lagi bak beringin menengah koto. Nan baurek cukam ke bumi berpucuk cewang ke langit hujan ke bakih ramata dua kepaneh tampe orang balinduang pedoman dagang dari Jawa. Tapi beringin bonsai di barando angkuangku. Nan urek takungkuang di dalam pot pucuk dorogek patang pagi. Hujan kok lai ketaduhan panen pulai kelindungan tontonan tamu orang bertandang. Baringin bonsai. Itulah misalan nambal yang tape untuk penghulu masuk ini. Kita nak ke mencedek lain nenek mama basidang di balerong untuk membakatukan kuado peraturan dari ateh nan membarekkan dana negari. Atau memperjuangkan keluhan masyarakat tentang beban pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan. Sebab segala aspirasi rakyat akan ditampung di DPR tingkat 2. Nyali datuk-datuk akan ciut memperdamaikan pemuda cakap berkampung, menyidangkan cilok kabau atau orang ketangkuk dalam bilik, karena masalah keamanan adalah hak wewenang polisi. Rapek nenek mama takkan mampu menggagalkan perkawinan melanggar adat, apalagi menjatuhkan sanksi menurut cupak nama papek. Soal itu selesai di kantor kuah. Luko menami, bangkak mendama, hukum dando liman maliman sangketo persekutu tinggi bukan porsi penghulu dan bersangkutan. Ada pengadilan negeri dan akan memproses dalam kasus perdata. Basanisia di rumah tanggo, pai KPPMP, jual bali tanah pusako, notaris mengatasi kenakalan remaja Karajo Hansip, Pak Kades Jandiaro kamar nemui penghulu untuk pai bertanya pulang pakai begitu. Sebab atasan beliau bukannya datua, tapi Pak Camai. Di mana duduk kami? Duduk angku-angku di kan. Silahkan mengaji tambo alam Minangkabau, mengaji undang-undang nan 20 pacakala adat nan ampe, kato ampe, jalanan ampe. Tapi jangan dipacakan kilo ampe puluh ampe berang sebulai bagi angku. Usah bangenangan nak mengurus anak nagari. Karena nagari itu sendirilah punah sejak tahun 79. Kini kampung lah balurah-lurah lah desa-desa. Wali negari lah balipek ke Pulau Jorong lah berkubuah.
Angku-angku sanak penanganan terhormat. Keberhasilan jariah payah datuk-datuk tempo dulu nan pernah jaya melukis cover Minangkabau kini tinggal kenangan. Nostalgia bagi mereka dan hidup itu ke zaman. Ba'abana gambaran karismatik kepemimpinannya, balik-baliklah album sejarah. Di sini nampak tokoh-tokoh yang berbicara lantang di zamannya dan malah mati syahid dalam keyakinan memperjuangkan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Memang dalam rentang waktu nan itu panjang, pasti ditemui turun naik pasang sejarah. Ada masuknya bulan Panuah Purnama Raya membuat malam jadi siang. Ada saat inyo susui menentang hilang untuk bari suat timbua baliak bulan sabi baran suat tarang. Ya, itulah hukum seleksi alam. Dan kita mesti tunduk dengan kenyataan-kenyataan sebagai dialektika dan romantika kehidupan. Kini sekadar paube-ube hati ibu. Kita hanya akan menyaksikan upacara-upacara yang bersifat seremonial. Umpama dalam baralek, dialek kawin anak kemanakan penghulu masih hadir. Walau segala sesuatunya ditekel dia orang semanda wapak baca. Nang perlu beliau nampak dia orang kampung nampai baralek. Baitupun dialek nagari betagak penghulu atau alek desa dalam upacara peresmian proyek, beliau akan dibarikan di paling garang dalam kostum kebesaran bersalur bersisikari, basa lingkik menanti tamu dari Padang atau Jakarta. Kita bangga apa-apa itu terkesan disambut secara adat sambil melambaikan tangan ke raja-raja kecil Tanah Minang. Dan baik tujuh alek nasional nan balangsung sekali 5 tahun, itulah inyo pesta demokrasi. Di saat-saat itu beliau disapu beramah tamah, diundang duduk semeja, malah mungkin diberi hadiah pena berlambang macam-macam. Pendeknya nenek mama awak menjadi primadona nan diparabuikan tamu nama tiku. Nan hitam merayu-rayu, nan putih meragang-ragang, nan kulabu pun datang membujuk kadang-kadang menggerekan. Beko ale usai lapiak beguluang marapulai bararak masebiliak, beliau dilupo dilengahkan indah disapu-sapu lagi. Sampai 5 tahun nan katibu pulau. Itulah nasib penghulu gitu. Dan itulah nasib Minangkabau. Memprihatinkan memang. Nah, kini timbul pertanyaan. Apa yang menyebabkan ambruknya karisma kepemimpinan nenek mama dalam masyarakat Minangkabau sehingga hampir mencapai titik merah pada figur tanpa relevansi? Satu pertanyaan pendek sederhana. Tapi jawabannya tak mungkin sependek dan sesederhana itu. Banyak faktor yang mendorong sampai tiba ke taraf separah yang kita baca tadi. Ada faktor yang muncul dari dalam kepribadiannya sendiri sebagai subjek. Ada faktor eksternal di luar lingkungannya. Dan ada pula faktor X yang kadang-kadang merupakan satu keharusan tanpa bisa main-maindakan. Maju kena, mundur kena, itu istilah populernya. Tapi yang paling dominan mempercapai pendangkalan eksistensi penghulu adalah kondisi adat itu sendiri sebagai lapangan di mana beliau bisa bermain. Adat nan nindak lagi dipertimbangkan zaman, adat nan kehilangan potensi untuk menata masyarakat modern. Ibarat harimau nambah daulat di hutan belantara, kini rimbo tu bana nan tabakar. Bahkan rumput pun tak tumbuh lagi ulah penebangan kayu secara liar. Harimau tak dasak ke tepi kampung. Bah keceknya mengaum lai, sayang nan panjang tak berguna, kuku nan tajam tak terpakai. Balang awak nan tadi ditakuti kini tak tempel lagi ke dinding di offset menjadi hiasan ruang tamu. Atau paling banter dipiaru di dalam sirkus, bermain di kandang basi menari menurut irama ujung jambut dari pawangnya. Kalau itu punahkan saja harimau itu om, tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Ini perlu diidui untuk menjadi bahan riset ilmu pengetahuan. Sebab karena itu harimau mesti dilindungi sebagai sesuatu nalah langka di muka bumi. Anggu-anggu sana nanti. Kalau kita namuh menyiki secara jujur dengan keberanian moral mengintrospeksi diri sebagai pemakai dan pemilik segala pusaka dalam adat, maka kita akan berhadapan dengan 8 penyebab krisis kepemimpinan penghulu di Minangkabau. Ampe unsur yang timbul dari dalam, ampe puluh nama sumber dari luar. Adapun nan ampe dari dalam ialah 1. Kemiskinan ilmu pengetahuan dan sempitnya wawasan kemasyarakatan. 2. Kurang tapik memilih tokoh nan potensial. Yang 3. Moralitas nan rendah sehingga merusakkan citra nenek mama. Dan yang keempat, kemasukan pola pikir luar nan bertentangan dengan kaidah-kaidah adat. Adapun nampak penyebab dari luar yaitu 1. Pembaharuan sistem ketatanegaraan kita. 2. Timbulnya pergeseran nilai akibat modernisasi.
Tiga, islamisasi dan alun tuntas dalam penjabaran adat basani syarak basani kitabullah. Dan keempat, pinjangnya hak dan kewajiban antara pengulu dan anak buah. Mari kita coba memasuki satu persatu. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan batasan bahwa kelemahan-kelemahan yang akan kami singkop bukanlah menjadi sikap pribadi pengulu kita secara menyeluruh. Kami hanya memberikan kesan sebab indikasinya ke arah itu memang ada, malah kita dapat merasakan walau barangkali sulit mengatakan. Untuk itu kepada angku-angku nenek mama kami memohon rila maaf usah bauliah dalam hati. Yang pertama, adapun masalah kekurangan ilmu pengetahuan dan wawasan. Apakah itu ilmu agama dan pengetahuan umum dan berkaitan dengan tugas-tugasnya di lapangan. Dan yang teramat penting bana penguasaan ilmu adat dengan segala liku-likunya. Kita temui di banyak pribadi nenek mama. Sehingga ketidaktahuannya menyebabkan kesenjangan dalam mengambil kebijaksanaan. Bukan hanya senjang, malah ada kalanya bisa lumpuh total kehilangan persepsi tentang sesuatu yang dituntut mutlak dari kepemimpinannya. Sebagian ada memang yang cukup handal di bidang adat, namun gamang kalau berhadapan dengan disiplin ilmu lain. Dibacanya tambo bahaya dia. Dikatakannya orang Minangkabau adalah keturunan langsung dari Iskandar Zulkarnain di negari antah berantah. Kitoko sapiah balahan dari Rajo Tigo Jurai. Nan tua bagala Maharaja Alif badaulat di Banorum. Nan tangah bagala Maharaja Dipang memerintah di Bedung Cinong. Nan bonsu bagala Maharaja Dirajo. Nan turun ke Pulau Ameh Nangko. Kalau ada yang bertanya, di mana letak benua ruhum tungku? Katanya ruhum itu adalah Roma. Padahal yang dimungkasi ruhum itu tak lain dari bangsa Rum, namun Turki di zaman pertengahan dan bukan Roma atau Romawi. Lantas kemanakannya dan ahli antropologi membantah bahwa tidak pernah ditemui tokoh Nambagala Maharaja Dipang di buku sejarah Tiongkok kuno. Dan kedatangan Datuk Maharaja Dirajo ke Sumatera hanyalah dongeng, karena tidak dilengkapi dengan tahun-tahun kejadian atau prasasti nan diyakini sebagai pegangan ilmiah. Karena beliau tidak sanggup beradu argumentasi, akhirnya memberutuk dengan agak emosi. Ilmiah bukan urusan lain, sehingga itu yang didengar dari orang tua. Marah ya. Pernah pula beliau di debat dengan cucunya nanti pesantren, waktu itu mengatakan adat basani syarak basani kitabullah. Bertanya si cucu tadi, kitabullah itu apa itunya? Pendek saja jawab beliau, Quran. Nan bertanya tidak puas. Kemudian berkomentar, kitabullah bukan hanya Al-Quran ya, tapi Injil, Taurat dan Zabur juga kitabullah. Jadi pak, katanya Datuk mula agak sandek kok. Ya kalau begitu orang Minangkabau kok bagamonyo agama siramasnya di samping Islam, Nasrani, Yahudi, baik kui juga. PKI yang kok disarahan sekolah Arab malah jadi kapiah. Bukan main berang beliau. Padahal yang dipertanyakan Pak Jatuh adalah kitabullah itu. Karena ini ingin penjelasan. Bagaimana kau tidak disebut saja adat basani Islam, Islam basani Quran. Pantas bukan? Nah, ada pula sebuah dialog pendek antara seorang pengulu juga anak muda yang datang dari perantauan. Macam itu ceritanya. Pada suatu kali, serombongan pemuda sedang menerima briefing adat waktu kapai mantakan marpulai ke rumah Nadaro. Dengan gaya nama yakinkan penghulunya memberi pengarahan. Kalian jangan memberi malu dalam malek orang. Tidak boleh menyentuh kepala jamba dan tahidang di tengah-tengah jamba. Tengah-tengah juga ada, di tengah, awas. Kenapa begitu tuh? Melanggar adat. Melanggar adat. Adat apaan tuh? Dihidangkan, tapi nggak boleh dimakan. Ya nggak boleh, pantang. Ya, sama juga bohong. Kalau nggak boleh, ya buat apa dihidangin, simpan aja di belakang. Satu pertanyaan logis, karena memang satu logika. Buat apa? Aku yang tak dapat dijalekan dari beliau. Ada pun pengulu awak dan sia-sia tangguang, tapi tidak paham hakikat adat. Dalam suatu pengajian, beliau berfatwa bahwa orang Minangkabau lah terlanjur syirik dari dulu sampai kini tidak tobat-tobat. Adapun syirik yang dimungkasi beliau, karena orang menyembah ke manusia. Ayo manyong kedatuk perpatiah, sambah tiba pada angku. Itu yang syirik, kata beliau. Padahal itu hanya istilah. Sebagaimana juga ketuk-ketuk sembahyang, bukan berarti kita menyembah hiang, dan hiang itu artinya dewa. Bukan. Pada kesempatan lain, Datuk Kituku menyampaikan bahwa pewarisan haratu kekemanakan menyalahi hukum faraid.
Quran dalih-dalih mengatakan bahwa anak adalah ahli waris, bukan kemanakan. Ratu nama tunggu. Ada cie nampal yang parah mana. Beliau Bapak Cik kepada paham seorang ulama bahwa kedudukan hukum haratu pusako tinggi di Minangkabau adalah subahat. Haratu ndak jaleh dan diragukan halal haramnya. Sesuatu yang subahat hukumnya haram dan haratu pusako di tanah Minang haram menurut syarak. Subhanallah. Adalah hak seseorang untuk bersikap ragu. Tapi ijma ulama seminangkabau dari dulu meyakini halalnya dan menghukumkan tanah pusako sebagai haratu musabalah bukan subahat, yaitu mengkiaskan kepada haratu pusako Sayyidina Umar di Khaybar nan sampai kini ko masih ada. Sampai pun terakhir tahun 68, pakar-pakar hukum masih menetapkan halal dalam seminar kedudukan pusako tinggi di Batu Sangka. Hadir antara lain Buya Hamka sebagai ulama, Profesor Hazairin sebagai ahli hukum, dan Profesor Badar Johan dari golongan cendekiawan. Silahkan saja, tidak sependapat, silahkan. Namun nan menjadi masalah, wawasan beliau terlalu sempit nan tak namuah membanding di pendapat orang lain. Sehingga pendiriannya nan kaku menimbulkan keresahan umum, mengingat kedudukan beliau sebagai pemangku adat. Disikulah rusaknya. Lain pula ceritanya dengan nenek mama kita nan jebolan Fakultas Sosiologi. Di satu panel diskusi tentang adat Minangkabau yang diselenggarakan mahasiswa Minang, si narasumber nan tak lain dari datuk intelektual awakku mengatakan, kata beliau, sistem kekeluargaan matrilineal yang mengambil nasab kepada ibu adalah fosil-fosil dari budaya manusia di zaman batu. Karenanya tak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya kalau kita tidak mau ditertawakan peradaban dunia. Hanya tinggal beberapa suku terkebelakang di benua Afrika yang masih memakai, selainnya sudah menganut sistem patrilineal, menasab kepada ayah. Kok mau jadi penghulu, Om? Itu celoteh seorang mahasiswa mendengar pendapat non kontroversial itu. Ada pula yang melontarkan pendapat bahwa orang Minang lah terlanjur salah, bahkan keliru besar dengan falsafah alam takambang jadi guru. Sebagai makhluk yang berakal, manusia itu harus menaklukkan alam untuk dieksploitasi guna kepentingannya sendiri. Alam itu mesti digurui, kok malah dijadikan guru. Seorang cendekiawan nan juga datuk mengoreksi pulau pepatah nan menjadi pedoman kehidupan orang Minangkabau. Katanya adat Minang dengan pepatahnya nan menjadikan orang awak bodoh. Umpamanya menyawak di lili apa kata di bawah-bawah. Atau mahaja curang dengan tempe nadia teh terkurang nak di luar, atau menyuruh berkhianat dengan titi biasa lapuak janji biasa mukia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak angku-angku, banyak lagi penafsiran nan senada dengan itu nan pada pokoknya merendahkan nilai-nilai falsafah adat Minangkabau. Dan adalah wajar-wajar saja kalau inyo keluar dari mulut seorang terpelajar, apalagi disampaikan di forum ilmiah. Nan tidak wajar kalau nama menyampaikan orang berpredikat datua, walau ini seorang ilmuwan. Akan sangat fatal kalau asumsinya bukan didasarkan pengetahuan adat nan mendalam bahwa di Minangkabau kata bemisaru dia mekia. Pepatah tidak mungkin dipahami secara harfiah, sebab ini merupakan bahasa sandi nan mengandung banyak makna. Sedangkan memaknakannya harus dengan penguasaan sastra Minang yang unik. Mungkin awak nak tak pandai menjujai dikatakan pajak tak penggalak. Kayu basah memesorongkan di malah nasi kemasaknya. Itulah beberapa contoh ketidaktahuan penghulu berpendidikan tinggi tentang salawat adat. Walaupun disiplin ilmu tertentu beliau menguasai, malah mungkin terbilang pakar, namun di bidang ilmu adat masih jauh di bawah standar. Memang sampai kini alun pernah ada buku lengkap dan menyuguhkan uraian adat istiadat secara rinci dan sistematik, kecuali penulisan tambo dari beberapa versi. Sedangkan untuk mempelajari dari sumber tak tertulis, artinya bertanya kepada yang tahu, mereka pasti keberatan. Gengsi dong, awak sarjana kok bertanya ke orang di sekolah. Akibatnya, itulah tadi. Salah sami, salah kaprah membuat interpretasi sendiri dan kadang-kadang ngawur dan tahu arah. Pernah terjadi satu kesalahan kecil tapi prinsipil dan menyangkut pelecehan martabat nenek mama. Sekiranya di kampung nggak mungkin bisa ditoleransi, malah barangkali tiada maaf buatmu.
Untung sajalah kasusnya di perantauan, di mana orang tidak terlalu peduli dengan kemurnian adat. Yang penting segi seremoninya, formalitas dan berhura-hura. Macam itu kisahnya. Sebuah organisasi nenek mama dan anggotanya cuma penghulu-penghulu pilihan dari kalangan elit. Pada suatu hari melaksanakan musyawarah di hotel termewah nan terletak di jalan terbesar di kota itu. Acaranya sekitar pembinaan adat alam Minangkabau. Maka dilayangkanlah surat undangan di amplop cetakan maha, alamat ditulis dengan komputer. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Anu, Bapak Haji Fulan kolonel itu. Nan tertulis di surat undangan bukan imbauan adat sebagai datua, bukan galau usaku membantikan kabau, tapi namun ketik beliau. Kebetulan ada seorang penghulu tahu jua adat lantas singguang gadang sesudah menerima surat undangan. Beliau ingin mana hadir, bukan tertarik di acaranya, tapi untuk melabrak pengurus yang tak tahu jompe. Baru saja acara dibuka, beliau menunjuk minta wakatu nak mengecek agak sepatah ingin menyampaikan unek-unek. Dengan semangat menggebu-gebu meledaklah emosi nan tak pandang mengasak dadu dari kepatang. Tapi alun selesai Datuk Angkatan 45 waktu berpidato, jantung beliau mendadak ampal. Plak, langsung jatuh. Sebelum dokter tibu, beliau lapai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka di tahun 90 itu adalah simbol dari satu pekerjaan yang tidak ditangani oleh ahlinya. Organisasi adat mempakatukan adat dan diundang-undang pemangku adat, tapi caranya tidak beradat. Kesimpulannya kuangku sanak pendengar semua sekali. Melihat kepada perannya sebagai pemimpin, pucuk gulek-gulek nan tunggang di masyarakat, seyogianya lah pengulu itu dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk kelengkapan ilmu nan memadai. Hendaknya menguasai seluruh balua adat, paham serta mengamalkan dasar-dasar agama dan tidak terlalu butuh dengan ilmu pengetahuan umum. Untuk menjadi seorang penghulu, memang tidak dituntut figur yang serba tahu ahli di berbagai bidang. Tidak. Umpama dalam adat, tidak perlu apa tambu alam Minangkabau. Tidak penting banyak pidato sambil menyambah. Tidak harus mengecek dalam setiap rapat. Tapi pokok-pokok adat yang karakteristik kurang awak mutlak wajib dikuasai. Baik itu pun di bidang agama. Antara adat di agama lah terjadi satu persenyawaan kentang. Tidaklah bernama adat kalau menyimpang dari agama. Namun tidak selamanya hukum-hukum adat itu sama dan sebangun di hukum syarak. Ada yang tak sama tapi tidak balawan. Dan masih ada hal-hal yang mesti diluruskan menjualnya. Sehingga kita betul-betul konsekuen dengan doktrin adat berseni syarak kesani kita buat. Dan lebih paralu dari segala yang paralu adalah pengamalan dari aku yang kita yakini. Dibaca bana semuncak mati terambau kaladang membawa lagi yang luku lepau keduanya. Adat di sarak Minangkabau bak umpama awalnya tapi yang sandal-sandal keduanya. Tapi penghulu tidak sembahyang. Di sikulah tagajainya saluat nama pakai. Begitu pun tentang ilmu umum. Nenek mama itu tidak mesti orang sarjana, orang bertitel. Kau dapat itu ngerancak. Tidak harus bagalah SH karena pengadilan adat pada pokoknya memakai asas kekeluargaan, kebijaksanaan, nan penuh tenggang raso, basiang dapat tumbuh barago dapat rupuh. Hakikat keadilan Persi Minangkabau tidak pas sama wujud jiwa kahwape. Rumusnya bukan menimbang semua barek membuat semua gadang, tapi memakai alua jopatui kalau tak suatu tampaknya. Pun tidak perlu ilmu manajemen karena adat itu sendiri bukan sebuah perusahaan. Memimpin masyarakat Minang tidak usah memakai teori-teori pemerintah. Kok unun pulau menerapkan gaya orang luar, tidak perlu. Malah akan mendatangkan kontradiksi. Yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan yang bersifat komunikatif antara yang dipimpin dengan memimpin. Kayu kabajak sadionyo kironyo lantiak landayame. Keningat mama sadionyo kironyo cadiak pandayame. Talampau cadiak pandai ame indah berumur dengan kamu. Yang diperlukan hanyalah orang yang sadar yang cadiak. Orang yang mampu berbuat pandai-pandai dalam bertindak, imai-imai dalam berunding. Cukup itu saja. Itu kita. Masalah yang kedua penyebab melunculnya wibawa penghulu masuk ini ialah sulitnya memilih calon datuk dan potensial berkualitas. Kini zaman berubah. Dulu karamopun di biola, kinilah TV parabola. Di London moto terambau awak risiko dan tagagau pakiaknya sampai ke meninjau. Bertinju tison di Amerika orang menonton dari muka.
Sebab antara Purai jo Korea, antara Singapura jo Sungai Pua, antara Malaku jo Malala, apalagi antara Cingkareng jo Cingkariang Surabaya jo Surabaya kali dengan jo Sungai Karet. Lahum pamu indak bajara angku rasu di balik-balik India. Itu canggihnya penemuan teknologi. Sehingga bumi Allah ko lah tinggal segadang 50. Parabola jo TV warna labas serak sampai ke bukit-bukit ditonton bebas tanpa filter di masyarakat umum. Bayangkan. Kalau biskop lah masuk rumah, badiskotik di dalam kamar, tidak ada istilah 17 tahun ke atas. Sadanya buyah penonton. Nan tua, nan muda, sama saja kunon pulau nan gak ditanggung. Mi tua bagian dia, mi minantu, mama rumah, orang semando, ibabisan, tak masalah. Tentu saja seluruh dampak positif dan negatifnya lah merubah gaya itu orang awak. Nan terkenal dengan ungkapan Ulando bagian yang basi Minangkabau bagian teng ada. Kojol. Bateh-bateh pergaulan, pandangan hidup dan norma yang membantu kaidah sosial di masyarakat Minang klasik. Satunya bagi serlatak tanpa terasuk. Serama dengan itu pula. Timbul benturan-benturan nilai dan menggetarkan sandi-sandi adat. Untuk kemudian menghampir di berbagai sektor kehidupan. Apapun itu kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang pendidikan, di bidang kaptimas, hubungan muda-mudi, pergaulan remaja, dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Dan kasadonya itu akan bermuara pada keruntuhan nilai-nilai moral dan risiko dikatakan budi. Orang Jawa mengatakan tata krama. Untuk itu parabola tidak perlu dilarang. Turis mancanegara tidak usah diambil. Sebab di samping manfaatnya memang ada usaha itu bah mampang kalau ada kita patangan Jawa awak dibuangnya. Dan penting kita berbuat sesuatu dalam mengantisipasi dampak negatif yang dibuatkannya. Dan sebab karena itu tentu saja diharapkan kebijakan-kebijakan tokoh formal di masyarakat, Pak Kades dengan perangkat desanya. Dan Minyak Mama sebagai tokoh non formal dan Saidnya tentu saja balain Pak Kades ataupun Pak Kadus. Nah, guna memandangkan ayabah dan datang hondoh itu, tentu saja dibutuhkan para penghulu yang berkualitas, yang rakyat dan suaranya lantang menjawab tantangan zaman. Mencari orang yang memenuhi kriteria umum untuk posisi itu tidaklah sulit. Tapi memilih dengan memenuhi syarat mungkin jepatui, itu menjadi masalah itu termasuk ini. Bahwa orang yang mungkin karena giliran tibulinya karena dia tunggu di matu, tapi tidak patut dia agak bingung tadi gitarnya kan dosa lain. Lain dan sehat agak coba, pendidikannya sekolah rendah tidak taki sama SD. Nantinya ia lecah tapi cadanya cadia buruk menjajok di dalam kampung. Dan neten rasuk kepada sayang seketik mantiak bana pantang melihat dan tak celak pajudi pemimpin pulau. Sesudah ditukik-tukik pandangan nampia di layang-layang caduk dengan Jawa lain nampak orang nampak tuik nan berhak pun rela melapetkan. Patui Allah mungkin tabau tanpa nado potongan lain tamatan SMA Muhammadiyah pitih banyak agama tahan. Tapi ada tapinya. Kurang selesai sabalangunya tinggal di rantau orang. Bamaso mangko kepulang musim ngajak kampung. Percuma. Di awal kunonya tampil bayi coba tidur bakih mengadu elok dua. Main sulit makan waktu interlokal maha pokoknya makan hati juga jadi. Oh lai beliau tinggal di Sumbar jadi pegawai pemerintah. Tidak dapat pulang untuk minggu dah. Di jalan sari besu. Ada bana liau di kantua mencari awak orang kampung. Satpam banyak parisonyo ansip mambek pintu masuk sekretaris manggil yang secok. Akhirnya sesudah dia angin di kisai-kisai diindang ditampi-tampi dadak tapangatan mengisi tinggal antara kita ini. Diangkit sajunan di rumah. Lah dapet mengkunya bedo besu lah dia kematian. Minyak habis sambat tak lama pitih lindang utang tak lansai. Satu dia lemah aku sana pandangan. Tamakan buah si melakamu kian entah kemari bedo. Sulit mencari kurang dan memenuhi syarat mungkin cepat. Akhirnya tapasu mengadakan aku dan ado. Biarlah kok kurang-kurang seketik ke baju. Maka diambillah dan mungkin saja dipertahankan giliran karena gadang balega jadi basalin. Kok jatah hendak diambil antah bilu sampai Jawa. Tapi yonan tadi sakalat ambil kasalendang pendukung anak turun mandi. Jadat ini mengapalang besarak Jawa sekali. Nggak tentuan yang tadi kakuk bayam dianjak malam. Kamanga aku den upah tajawik kau pincang ngangku cincin sudah jadi takudong. Dia tu, dia memang kurang siap. Nggak dibekali dengan ilmu yang memadai. Padahal masalah problema kini tidak lain pagang jogade nalap bejus tempel jempol jari. Tapi lah turun kan tu urusan orang pedasi soal sertifikat binetaris. Kemanakan lah jadi awal SMP pun tak merasai.
Sehingga terjadilah aku yang dikatakan mbak mapi basi jebilah matupir hikiknya loyang. Akibatnya timbul minder, rendah diri, hilang dibawa, enggak kreatif, kurang tanggap. Di toko mengku berbunyi jadi pengulu kata-kata gilo maiku akan dapat orang laki lah pengulu dan ditanjuang si pongang saja yang kadangnya. Anda situ dah. Soal mungkin no problem. Namparalu patutnya. Kini sarjana namparalu kayunya nanti dipandang. Biarlah nanti dirantau ke adawa. Sebab sekarang kita harus berpikir realistis. Kita butuh datuk yang punya skill, punya mobil. Rancak. Malah kita bangga banyak pegawai jadi datuk, pejabat jadi penghulu. Adonan dosen, pengacara, nan abri, orang berpangkat, bos nan hebat konglomerat. Malah adonan dari eselon atas toko nasional. Se-Indonesia orang bangga ke beliau. Tapi sami mawang sarumang samong nan bak pawah ganti yang bacang sungguh baragiah sinan dulu. Ia lah dapat dan hati, tak dapat bahkan hati. Awak kenyang jarok saja, bangga mencari dari jauh. Disapunya keindah jua pulang kesinggah menantangi. Kadang-kadang beberanikan diri menemui beliau ke kantor atau ke rumah, mengadukan perasaan sepadan dianja orang. Maka datang sambahlah sekemanakan. Sambil melo ila tak duduk menggamak-gamak tapak tangan, tadanga suara sandai-sandai. Macam kau kemangku. Dari dulu ambo minta maaf. Kok kato tidak ada susun atau langsung ambo mengecek. Sebab apa? Sebab ya maklumlah akak balun pendapat kurang pengalaman jauh sekali. Adapun kedatangan ambo kemari, ayo tidak poin aja, jangan ketele-tele. Tagaguk si kemanakan. Ibu bana di dalam alun sampai kecek terbuka pakatan malah namulian. Awak datang pe mengadu di katukan tele. Sebab tele bahasa awak sama joklo orang cara Betawi atau goblok bahasa Jawa. Terjadi miscommunication. Timbul salah kaprah nan membejak kejiwaan antara nama memimpin dengan dipimpin. Satu kondisi nan tak mungkin berkembang ke pemimpinan yang leadership. Maka lunggalah kedudukan penghulu intelek di mata anak buah awam. Nan baklah dia mengunggah pemaci. Tajam tak bisa dipakuakan gunci yang tak dapat dicucuakan. Kadangnya kacikah di palanta. Beliau iyalah penghulu tapi lapang hulu. Nah, itulah problema masyarakat adat kita termasuk ini. Sulit mencari orang dan tapek dan memenuhi kriteria mungkin satu patui. Lainan patui tidak mungkin dapat, dan mungkin patui kurang. Dia indah kemakapai dia ambil saja salah ci asal jarundo tak bunyi. Apa yang dapat kita harapkan dari kondisi semacam itu? Lihat dulu masalah dan kita singkong. Kini masuk ke masalah yang ketiga, yaitu moralitas yang rendah menjatuhkan citra nenek mama. Pemerintah kita telah mencanangkan program untuk terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa. Dari pribadi nan barasia pikiran, barasia kato, barasia perbuatan akan timbul wibawa dan karisma. Tipe pemimpin macam itulah yang diharapkan dalam mantap umat kepada tujuan luhur masyarakat yang adil dan makmur di bawah impunan Allah. Baik itu program organisasi negara dalam skala makro, apalagi organisasi adat yang memang landasan bapijaknya adalah moralitas. Sedangkan moral itu sifatnya sangat sensitif. Yang di Minangkabau tidak dapat dirumuskan dalam kalimat, sebab ini bukan untuk dikatakan, tapi untuk dirasukan. Sedemikian komplit dan kompleksnya masalah moral, seakan-akan ini menduduki ranking teratas dari urutan kemanusiaan manusia Minang. Memang, siapapun tahu bahwa cadia paguno kabatanyo kayu paralu kabatenggang paglah tapakai kemangadu. Tapi baalah hebat santiang murang, kalau budi kasa perangai kasih sebelah mata takkan dipandang. Kau hidup tidak berbudi, mematuhi bana cadiannya orang lain. Melimbak kekayaannya orang tak acuah, kau api disambuakannya orang lain tak kemangapa. Makanya banyak pepatah jupat titi, banyaklah pantun jo ibarat mamang jo bidaran ungkapan kata bakie yang menuntut orang Minang jadi manusia bersih. Nah, untuk menjadi raja di negara orang pendeka, tentulah kurang dan tinggi ilmu sileknya. Orang yang pantas jadi penghulu pangka jahulu orang baradat, pastilah nan berbudi luhur, mempunyai akhlakul karimah, moral dan etika. Memikir balam di balam menjadi puya itu bunyi fasapahnya. Tapi yang kuangku masalah benar. Dek kuaitnya gampu mahoya, gagalnya sampai kapital. Rupanya bukan saja pucuk karambian maliwak rumput di gurun satu bagoyang.
Aji mumpung gadang sedang di tangan, kesempatan sedang terbuka. Itulah gejala wabah di ujung abad ke-22. Maka penyakit penyalahgunaan jabatan, kolusi, intimidasi untuk kepentingan pribadi, manulah juo kan ini mama walau secara kecil-kecilan sesuai wewenang kuasanya. Berapa banyak kita dengar keluhan kemanakan dan kebijaksanaan penghulunya yang menyimpang, bakato dareh di pusaku memancang tanah wilayah pintu jual di palapang pesak gadai di Palembang. Sebab dari transaksi jual bali pagang gadai, beliau mendapat uang adat komisi jauh ini. Itu nanti sifatnya perkorangan. Aduh ini mama di satu negara dan sampai hati mau obral galak penghulu kepada orang dari daerah lain yang tak berhak dengan imbalan macam-macam. Masya Allah. Ada puluh beberapa orang penghulu nan melekalisir petagak datuk di perantauan. Entah di mana letak supadan ke mana simpang sapiahnya dari beliau pengeluaran. Pernah di tahun 70-an gala datuk Merawagadang dianugerahkan kepada seorang pejabat tinggi Putra Sunda. Walau beliau sadar bahwa gala datuk di Minangkabau tidak sama di datuk di Malaysia atau gala bangsawan dari lain yang bisa dihadiahkan atau gala kesarjanaan yang disabui honoris causa. Mungkin saja motivasinya bukan material, tapi apapun alasannya itulah menciutkan simpati masyarakat ke orang adat. Bukan kita sambilik di gala kehormatan, bukan tidak pandai menghargai jaso, tapi tidak ada sudah sipasi gala datuk dia. Sentot Ali Basha, komandan resimen di Penigoro yang pernah membantu rakyat Minangkabau melawan Ulando, tidak dia gala datuk. Kurang apa Jaswa Deku Salim mengharumkan nama Minangkabau? Apa kurang gadang merawan yang dikibarkan Pak Hatta, Pak Yamin atau Sultan Syarif? Seorang pun tidak ada beliau yang dianugerahi gala datuk. Angkangku di sana pendengar. Kedudukan penghulu itu antara lain disimbolkan dalam ungkapan nantai tampai batanya pulang bakih begitu. Dalam konteks itu, hubungan antar penghulu jual buah bukanlah hubungan tugas, hubungan kerja dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengertian batanya sebelum baik, hingga samu berjumpa menghadap mohon petunjuk dan lazim dilakukan bawahan ke atasan. Dan babar itu sesudah pulang belain jual laporan dari prajurit ke komandan. Tapi ini lebih merupakan basa-basi sebagai perwujudan rasa hormat oleh rakyat ke pemimpinnya. Baik itu hormat. Sehingga setiap kegiatan harus sepengetahuan penghulu dan dijaga juga martabat beliau jangan sampai tanoda dan ulah laku panjang. Itulah cara anak kemanakan mahamba gadang menjuang tinggi sehingga gadangnya terpelihara dalam kaum, bahasanya terjaga dalam suku, tuahnya pekibar dan negara. Untuk itu, ini akan membela mati-matian kalau mamahnya dilecehkan orang. Jangankan mahinu memberi malu, mencacik, merendahkan, di pawaang sebut namun saja pun tak rela walau dari maka tubuhnya. Nah, supaya terjadi keselarasan, andaknya hal serupa itu diimbangi dari sang penghulu dengan sikap mental dan moralis. Alangkah kecewanya kemanakan kalau bijo tidak mansakan tungguan. Lah di siang dilambuk-lambuk di pagar lalu dijunjungkan gagang memanjat petunjuk. Lah nyatu martabat malin kata hakikat kok manti kata penghubung bebalang kata menarik penghulu kata menyelesai. Tapi beliau mahariak jua basin siang langan tengah balai. Turun pangkiknya tiga tingkit sifat bebalang yang pakai. Sayang banget. Konya datuk satu bagurau tidak salah. Sebab salung jadendang adalah seni, budaya tradisi Minangkabau yang mesti dilestarikan. Apalagi sifatnya memahami masa budi. Namun harapan kami, mohon menjaga jarak dalam pihak gurau kalau nambudu banyak kandang. Lek pengaruh dangdut lagu kini saluang laku muah satu latah, pantunya balik ke kida judulnya antantah. Kadang-kadang minta lagu namuruk baremot pasora kurang sebalik ke milagata demi yang usah kembayalah. Kumuh pakaian nantakana baju namilik punya kami yang ku melompang memakainya. Walaupun paruh laba karek saya punya kuku laba pontong indah salah kemari nampak. Di paungan di perburuan di lapiak meja domino di tanah lapang olahraga. Nang pinta di pintu kami. Kuku aja jangko jangan tak lampau cupak je gantang je melanjur. Di mabana letak batenya aku nampak tentang itu. Kalau ia merandam kulit lapuaknya sampai ke pengubah binasuk tariknya di dalam. Kok bulan tu bana bapanyaki ke mana bintang minta tawa bayi lauratuk dengan kalam. Aku dulu sana penang. Ikut faktor kehampet atau terakhir dan menyebabkan menyusutnya tuah nenek mama di negara. Dalam menerima budaya luar, orang Minang tidak bersikap tutup pintu. Dari manapun datangnya silahkan masuk.
tapi nyo selektif dalam memilih dan memilah nama yang cocok untuk dipakai. Ada yang ditransfer diterima bulat-bulat sebagai manu aslinya. Ada yang ditolak sebab merusak tatanan adat, dan banyak yang diterima sesudah dimodifikasi sesuai dengan selera Minangkabau. Dari dulu sampai kini, orang awak senantiasa memperkaya khasanah budaya dengan memasuk dari barat maupun timur untuk kemudian diklaim sebagai milik Minangkabau. Mari kita cari beberapa bukti di bidang mode pakaian, termasuk yang diabadikan sebagai pakaian adat. Bahan saluak mesti dari batik, sedangkan batik adalah khusus hasil kerajinan orang Jawa. Tapi orang awak tidak memakai belangkon, hanya membuat bantuak sesuai dengan falsafah Minangkabau. Sehingga bantuak tadi menjadikan saluak timbul yang dipakai sebagian minyak mama kini. Baitupun Sarawaknya yang disebut Sarawak Gadang Guntiang Aceh, asalnya pasti dari Aceh. Sesudah disesuaikan pada mula ini Sarawak Guntiang Aceh, bukan Sarawak Aceh. Dan dibungkasi guntiang risiko artinya mode asal dan hasilnya balain dengan pakaian asli orang Aceh. Demikian juga hanya dengan baju guntiang Cina mengambil motif dari Tiongkok. Buki Makassar pakaian orang Sulawesi tapi ditanam di Selungkang. Sarawak batik bahannya dari Jawa, kupiah dari Pakistan, palekat dari Yaman. Soal salempang kain sandang antas siapa namanya. Sebab raja-raja Turki memakainya dan ditepanuli namanya ulos. Kau ada yang bertanya? Apakah mode asli tidak ada di Minangkabau? Ada, siangnya cek ini kan. Orang Minang Saisuak memakai segala hitam. Baju kurang balasari, Sarawak pansi gedang kaki, tekanak deta segitiga. Baik itu catatan Ibnu Battuta, pengembara bangsa Arab yang pernah melawat ke Minangkabau pada abad ke-10 Masehi. Apa salahnya meniru kalau memerancang, pantas dan tidak merusak barang alam. Nah, kita cari di bidang kesenian. Alat-alat musik seperti rabab adalah gabungan antara gambus dari Timur Tengah dengan biola dari Spanyol. Ucapi hasil adaptasi dari kita, sedangkan rabana dari Arab, tanggua dari India, tasanya asli Pariaman. Baiklah keterbukaan Minangkabau menyerap sesuatu yang datang dari luar. Diadaptasi, diolah, disesuaikan dengan prinsip memperkaya diri, namun tetap konsisten saratu memelihara keutuhan apunan adu. Lain halnya dengan budaya lahiriah yang kita sebutkan jatuh tadi. Ada ajaran-ajaran yang bersifat moral spiritual, kurang awak ekstra hati-hati. Apa lain yang mengancam eksistensi pola pikir yang sudah baku. Kita tidak membutuhkan teori-teori dan falsafah kehidupan orang lain, karena kita lah mempunyai landasan yang kokoh dan mapan tahan uji. Kecuali dengan kehadiran Islam yang memang sifatnya penyempurna dari susunan manusia yang tidak sempurna. Kita lihatkan satu contoh, bagaimana wujud budaya Minangkabau itu mempertahankan diri. Adalah sangat mencangangkan para budayawan melihat kenyataan bahwa sistem matrilineal mampu bertahan sampai abad kini, padahal dunia peradaban pada umumnya lah menganut kekerabatan patrilineal. Apa sebab? Karena matrilineal itu atau bebanso kepada ibu merupakan ulet tunggang budaya Minangkabau. Tampil batumpunya batang serta cabang-cabang budaya itu sendiri secara keseluruhan. Nagari sebagai tanah pakai tumbuh dihabiskan dengan tak tagamang. Sebab ku indah di ladang iku di para etan Indonesia itu disulit pematang subur juga. Tapi kalau urek nalah taboke tamat doayat Minangkabau bagi adat jadi bagu. Begitu kokohnya tonggak-tonggak demokrasi yang membentengi budaya Minang sehingga keangkuhan kolonialisme dari Eropa dan feodalisme dari Subarang tidak pernah mampu mendobraknya. Pandangan persamaan hak, kebebasan bicara dan mengeluarkan pendapat, hikmah musyawarah dan lain-lain jaminan hak asasi manusia lah terjam dalam di pribadi-pribadi orang Minang. Kesadaran bahwa antara pemimpin dan rakyat hanyalah dibatasi status dan bukan kekuasaan lah membantu gaya hidup sebagai manusia merdeka, tapi terpimpin dan terarah menurut polanya sendiri. Dalam perjalanan sejarah, beberapa kali datang kekuatan yang bersifat memaksa untuk meninggalkan prinsip-prinsip itu. Tapi dengan daya fleksibilitas nan tinggi, inyo diganggam sementara namun indah dipaci are. Itu yang dikatakan anggak geliang namuh dalam nanggu tengah tigu. Biar rumah dihoyak gampul nan tunggak di sandiju, silahkan roda nakaputa sumbu di tanah tabaranja. Akan tetapi yang kuangkurun sana, kini ada gejala bahkan dirasukan kehadirannya. Bahwa disadari atau tidak, sebagian tungani rumah gadang lah menggeser-geser tapak rumah dari sandingnya. Pernah terlontar dari mulut seorang pengeluh berpengaruh
bahwa persenyawaan adat yo agama yang tertuang dalam doktrin adat pesani syarak pesani kitabullah dikembalikan kepada konsep lama di masa Islam alun mencakam, yaitu adat pesani alua syarak pesani kitabullah. Patut banyak kita khawatirkan kalau itu merupakan usaha untuk membuat jarak antara adat dan Islam danlah menyatu bapa satunya buku jodagi yang sarasi bahaya dengan ikan. Selain daripada itu, dirasukan pula hembusan angin reformasi di sekitar demokrasi ala Minang. Memang orang awakku terkenal kritis, tapi kadang-kadang kritikannya ngawur dan liar tanpa kendali. Atau kalaunya via cemooh dan merusak atau sidang palanta soal nota. Begitu juga dia rapi-rapi di Balerro. Saking demokratisnya, jalannya sidang balik-baliku bertele-tele. Sadonya ingin nak mengecek. Hampir boleh ada saja nama pasagi lah makin rimbun datang menutup maratehi. Sehingga acara sepanjang pasu-pasu, rapiknya sepanjang kali-kali. Melihat kepada kondisi yang tidak sehat itu, timbul ide dari para penghulu beraliran demokrat. Supaya dalam merumuskan berbagai masalah, tidak guna bahan palapiak balayo daun, tidak perlu warapek musyawarah. Kita harus menciptakan kerja yang efisien dan efektif, tidak membuang waktu dan energi. Untuk itu kapling-kapling saja urusannya. Kira-kira itu pikirannya. Atau berdasar pengalaman di berbagai forum, apakah itu di forum organisasi, perusahaan dan kantor-kantor, yaitu sebelum dirapekkan setiap masalah dirumuskan dulu, disusun skenario dan matang. Baru beko setelah masa dilemparkan ke sidang musyawarah. Orang mangguak menjadi toko rapek bubar laki dan hitam kena putih. Direkayasa. Itulah yang sedang trendy masuk ini. Oke bos, kami terima pembaruan gaya klasik kurang awak dan kehilangan efisiensi. Nah lamban tidak sesuai jua susunan serba cepat dan praktis kini nangko. Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui buat sama di siang. Tapi sayang tujuan elok menabang kayu mati jadi tak elok. Karena akibat tabang tak bawah cangkih berbunga di ondohnya, durian labek di runtuhannya, tinayung tanaman dari bawah. Usahlah hendaknya prinsip-prinsip musyawarah yang menjadi denyut kehidupan Minangkabau dikorbankan dek mengajar target capek sampai. Sebab nenek mama tidak boleh mendinding sampai ke langit mampang sampai ke muaro kata sepakat memateri. Apalah artinya dapat pinjai kalau kapak pengabuang nggak hilang. Mungkin dari sononya lah tahu johak. Orang Minang itu memiliki rasa harga diri yang tinggi dan perampasan terhadap apapun yang menjadi haknya itu ditafsirkan sebagai pelecehan. Ini tidak butuh penghormatan, cuma penghargaan. Dalam tata krama pergaulan sehari-hari, kita takkan menampak orang membungkuk-bungkuk, sungkem atau ngesot jalan iku memberi hormat. Cukup dengan tago sapu, tidak perlu cium tangan segala macam. Coba perhatikan sikapnya dalam salam. Jarang sekali orang ngawak dan membungkukkan badan kepada orang yang disalaminya, walau dengan siapapun. Dadonya tetap tagak, sebab indaklah pantas merendahkan diri kecuali kepada Allah. Laijo orang ini semua jawab, seakan-akan baik itu pendiriannya dalam dunia pergaulan. Maka bagi yang tak tahu jo karakternya akan mengatakan bahwa orang Minang itu keras kepalamu, susah diatur. Padahal bukan. Kalau mengerti kiatnya malah paling patuh, mudah dibawa kerjasama. Kuncinya usah disuruh tapi diajak. Jaminnya diperintah, harus begini, mesti begitu laksanakan. Jangan. Kalau nak menyuruh, suruh aja kata-kata. Ayo, ngolah sama-sama wakai. Pakaikan ilmu memandikan kudu. Tuannya dulu masuk ayah baru kudu tajun berenang. Dalam bermusyawarah, tolong dengarkan pendapatnya walau tidak terima. Tapi usah dibawa lalu. Sebab sifatnya tidak namuh nerimo sekalipun niu. Baralah kalamaknya. Orang Minang tidak terbiasa makan pisang takubak. Rekayasa tidak laku di tanah Minang. Kunon pulau main tunjuk, main cambui. Sorry, mate. Oleh sebab itu, sikap sebagian penghulu yang terlanjur latah rekayasa, bisa diatur dan lain sebagainya, takkan mendapat simpati di hati anak buah. Malah akan membuat jarak dan mungkin antipati. Tentu saja, dengan kondisi semacam itu, nenek mama akan kehilangan tuah, kehilangan popularitas dan wibawanya. Hal yang pasti merugikan kehidupan beradat dan kehidupan bermasyarakat. Itulah sampai faktor penyebab yang timbul dari dalam terjadinya krisis kepemimpinan nenek mama sebagai pamong di masyarakat Minangkabau. Nah, kita masuk pula kepada sampai faktor yang datang dari luar lingkungan pemangku adat itu sendiri. Faktor pertama ialah perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dalam menata pemerintahan desa di seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Dampaknya untuk Minangkabau ialah tergusurnya kedudukan nagari nan selarut Salamonangko menjadi tingkat terbawah dari jenjang pemerintahan. Posisinya kini digantikan desa di tingkat 2 atau lurah di Kota Madia. Dan wilayahnya adalah jorong-jorong sama soba nagari siswa. Perbedaan prinsip antara wali nagari dulu dengan kepala desa kini antara lain wali nagari dan sabalunnya banamu pengulu kapalo atau nyek palo. Dipilih nenek mamak dalam nagari bersangkutan dari kalangan sendiri. Dan ia bertanggung jawab kepada majelis adat semacam kan kini. Fungsi camat hanya mengontrol. Sedangkan kepala desa atau Pak Lurah dipilih langsung oleh rakyat, kemudian dikukuhkan bupati kepala daerah tingkat 2 dan bertanggung jawab kepada camat kepala wilayah. Manajemen dan kepemimpinannya sudah terpola dari ateh, baik itu pun perangkat-perangkatnya secara terbatas wewenang masing-masing. Di pemerintah nagari dulu diprogram berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi dan situasi nagari bersangkutan. Bagaimanapun dampaknya dirasakan, itikat pemerintah pasti elok dan itu merupakan satu keharusan dalam mencapai jaringan pemerintahan nalabia sempurna. Lanyoknya pemerintahan tradisional nagari hanya merupakan ekses dalam pembangunan. Ibarat kata pepatah, baluluak dapat cikarau marugi mangko balabo. Untuk itu, kita sambut dengan semangat nasional yang tinggi demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil makmur. Kini nenek mamak lah bebas tugas dari fungsi andiko di nagari. Ini bagaikan pejabat yang menjalani masa pensiun. Keceknya hendak didangalai kebijaksanaannya hendak terpakai. Aso solok 2 selayo 3 padang sampai kumpani. Dahulu awak yang kodohnya kini orang lain mengamudi. Tapi syukurlah. Tagamang lain menjawab kok tangi hado ke memujua. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 83 dan isinya menetapkan bahwa nagari adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Taradok, penguasaan dan pengelolaan hak-hak eks nagari tetap ditangani nenek mamak melalui lembaga dan menamakan kerapatan adat nagari. Pakan, galanggang, balai adat, gurun dan apa saja yang menjadi kekayaan nagari tetap sebagaimana dulu dan kelestariannya di bawah penguasaan camat setempat. Dari komersialisasi inventaris itulah organisasi kan dibiayai. Alhamdulillah. Kiprah nenek mama tidak sampai dihabiskan tapi dikurangi. Indak ditarah di Cikualicin cuma sekadar ditutuh di pangke singkek nak sesuai dengan zaman. Sekali ia gadang, sekali tepian berubah. Sekali gajah menyebarang, sekali lantak tercabut. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya. Beredar di jalur rotasi yang telah diatur oleh Zat Maha Pengatur. Dan itulah hidup. Adapun hal kedua yang menyebabkan nenek mamak kurang populer, ialah dengan terjadinya pergeseran pandangan hidup akibat modernisasi. Ada 3 masalah puluhan yang membantu masyarakat ke arah itu. Yang pertama, kehidupan di rantau nan tak dijangkau hukum adat. Kedua, hilang ketergantungan ke tanah pusaka. Dan ketiga, pengaruh paham kebendaan dan menipihnya semangat kebersamaan. Mari kita sigi satu persatu. Mungkin dek sari iduk masuk Jepang sampai ke zaman revolusi berlanjut ke zaman darurat. Babaju kain kulit taruk makan kecimuh nasi jagung maik bakapan lapik tandan. Maka sesudah terbuka perhubungan sekitar tahun 50, orang awak lingkuit bajalan tumpah ruah kerantau orang. Berubahlah kecikak lama, daun nipah timbakau padang sudah nikah pelka ladang, kepada daun nipah timbakau lintau sudah nikah bau marantau. Baserak si BA di muka bumi. Malampau sekilang ya bangih malinteh durian di tekuk rajo. Ilyas pisak-pisak wanyik menyebarang ombak nabada buah. Sampailah ke Sia Indopuro hingga kalangkat Tanah Deli, lape ke Aceh Tigosagi Rajang Pasmah Ampek Lawang Sawate Lampuang Kajo Basah. Kemudian menjala lape ke Bantan ke Jawa Tanah Mataram ke Bugis Tanah Mangkasar Tibo di Ambon di Mandadu. Sehingga kini bukan lain hanya Nusantara antara Sabang di Merauke tapi rantau dunia antara Jepang di Maroko. Kok sudah roket tambangan memuik pasisia ke teh langit si Padang tiba dahulu. Menggalih di Pasabulan babelok menurut bintang indak samang di Matuari. Wallahu a'lam bishawab. Angku-angku di sana warga Minang dan nambah hormati. Barangkali indak tapek lai istilah merantau untuk orang awak yang meninggalkan kampung. Sebab hakikatnya mereka bukan perantau tapi pemukim nalah maunya kampung orang. Lah berumah batanggo, lah beranak pinak. Pulang sekali-sekali bukan pai maunyi rumah gadang bertahun bercucuk tanam. Hanya sekadar berjalan-jalan bernostalgia bagi nan tua, rekreasi bagi nan muda.
Maka wajarlah kalau gaya hidup, karakter dan sikap mental lah dibantu dek budaya negari di mana tinggal. Sehingga makin lama makin bergeser dari pengaruh adat Minangkabau, budaya asli nenek moyang. Kalau baginan pernah gadang di kampung, mungkin raso nalamu masih tinggal. Baso basi tagua jo sapo sagan mengagani pabisan lai juo tabaun-baun. Tapi bagi generasi nalai gadang di rantau, lah jauh panggang dari api. Jangankan bahadat istiadat, cara awak pun ninyo tak paham, kok kelai patah-patah. Dan nan ironis nan sadiah bana, kok pulang paja dari rantau mengecek yunan di rumah. Orang kampung lah tak ada ulu wangi rakadah dari cangkia. Bapasukan basisih berdondong-dondong baku mahak bapie-pie, ju miso inyo nan cama tau semedang jadi gensi talatak sate je kampiun. Sehingga kalahlah limau dek binalu hilang nan asa dek nan pasar. Kok diperkenalkan ikonan mama, inyo tercangang heran gadang. Ba dek mama laki-laki biasanya pagusi di pemama. Disuruh tamui rumah penghulu, inyo digalak lakikian. Sebab nan penghulu caro dirantau tuan kadi tukang nikahkan. Udahlah tuah nenek mama talendo gadang martabatnya jadi lelucon bahan galak. Bantu kekeluargaan rumah tangga di perantauan. Nyatu-nyatu lah baki saduduk bapal yang tagak dari pola menuri adat. Kekerabatannya tidak lain memakai garis mamak kemenakan, tapi berpindah jalur kepada bantu ayah anak. Si Upi atau si Buyong tidak punya hubungan batin dengan mamaknya. Sebab ini cuma merasukan di pangku bapak, tidak pernah lebih dia mamak. Sedangkan suami istri pun merasa bebas dari kungkungan hukum adat. Karena tanah di rumah yang ditunggu pitih modal pokok penggaleh bukan berasal dari milik pusako tinggi. Ba itu sifat rantau jauh karena keluar sumber. Ba itu pulau rantau ampia. Walau dari Kasang ke Kota Padang, dari Lasi ke Bukit Tinggi atau Situjuh ke Payakumbuh, dek kampung lah tinggalkan merantau jauh tu mah namanya. Kok tiba mama rumah dari kampung, beliau tamu dari orang Sumando. Orang Sumando yang jadi tunggu, kini mama jadi abunya, bah itu aturan main. Itu cek. Yang kedua, hilangnya ketergantungan ke harta pusako. Seirama dengan derap langkah di berbagai sisi kehidupan, kini lapangan dan kesempatan kerja terbuka lebar. Indak saja menjadi guru atau pegawai di kantor-kantor, juga menjual jasa keterampilan, berwira swasta, dan sifatnya industri, kok kunung pula pedagang dan niaga. Sehingga animo angkatan muda merosot tajam untuk memilih profesi sebagai petani. Bahkan ada gejala seakan-akan kerajo maulah tanah itu kurang bergengsi. Padahal kadang-kadang hasil panen baparak lado lebih gadang dari gaji 3 bulan pegawai negeri golongan A. Namun itulah satu kenyataan bahwa di masa kini orang indak lain mengandalkan hidup kepada harta pusako tinggi. Maka berkuranglah nilai guna tanah sebagai milik adat dilihat dari segi ekonomi. Betul juga secara sosial. Uranglah mulai anggan maunya rumah gadang. Selain Mbak Raso tinggal di asrama dan memerlukan banyak tenggang raso, Mbah himpun di satu rumah kolektif dengan banyak anggota keluarga akan menimbulkan banyak puluh persoalan. Lebih eloklah membangun pondok mungil untuk anak-anaknya. Dia sederhana asalkan merdeka di rumah awak. Terakhir, orang pun mulai sagan membuat rumah di tanah pusako. Ini lebih berminat membeli rumah perumnas, walau tipe 6x6 tidak masalah dan perlu aman dan tenang. Ko isu tersesak kemenjua atau diborongkan meminjam PT bank, tidak perlu mufakat biar lain, tidak ada pihak menggugat. Dengan semakin jauhnya dari jangkauan hukum adat, semakin lebar pula lah jarak dengan penghulu sebagai pimpinan adat itu sendiri. Yang ketiga, sifat materialis dan individualis di masyarakat. Kait-bakait jalan tadi, kinilah terjadi pergeseran nilai pandangan hidup dari alam solidaritas rasa kaum famili ke arah kebendaan dan hidup surang. Ada fenomena di kalangan orang awak mulai mau kuas sesuatu dari sudut benda semata-mata, dari pitih juga kekayaan. Biar di rantau atau di kampung, orang terpelajar je orang awam sama sesifat separangai bahwa kini zaman komersialisasi. Apa saja dikomersilkan, baralek bisa diborongkan prakaro dapat diupahkan, membali nasihat mengkubuliah batarip orang bapi tua konon jekan tua berurusan. Pendeknya ndak ada cerita lokak perai, sadonyo kepiang namatur. Kolai pitih kemasuk kaja di dan sampi. Tak peduli di bawah ketalanya dengan di sampi yang ketalendo. Malu habis budi tersingi halah haram beko dietong. Sosok tawih. Nah, tiba mencari kami nantu pulau. Bukan piiannya nambah pandang. Indah asanya nambah kaji. Tapi uncangnya. Kok pegawai bara gajinya. Kok menggaleh lewat tokoh. Kok tentara apa pangkeknya. Di nagari adat Gajapui. Dahulu gala nan barago. Kini kok titel nama tanya. Kalipah Banalawa, turunan Bansu Rajo-Rajo, peduli aman. Emangnya lu punya apa? Bah itu loh kat orang Betawi.
Batu aju pantun jamari. Balingka kutu pembatan ketigo jo kutu tuo nang kampe jo kutu gadang. Dahulu asar ang tanyokan kini nang kayo nang paguno nang bansai tinggal di belakang. Gotong royong, rasa kebersamaan, kepedulian sosial na menjadi marih anguknya adat Minang kini lamipi hampir pupui. Nan perlu urusan awak, urusan orang lain itu masa bodoh. Nan diurang dan diambil dan diawak dan barikan. Itulah semboyan hidup orang modern. Tolong bantu jarang basuo, salang tenggang besari bana. Tapakia gadih dalam samak tagagau rando dengan kalam urang sabalah kemaliangan, eloklah hantuk diam sajo takwi ikan tua jadi sasi. Kalau ajaran papatah mengatakan, ada hidup kan jalang menjalang, ada sakit silo menyilau, ada mati jangok menjangok. Tanah sebingkah laba miliak rumput salai laba punyo tinggal malu walu membagi. Tatungkui samu makan kasiak ketilantang samu menyemaya. Atau ajaran agama dari hadis, hiduplah bak dua tangan gawik menggawik dinan gata tolong batolong dekarajo. Usahlah hidup bak talingu walau badampiang badoan dua-duanya saling membulakang sepatah haram basapuan. Kasadonyo lah tinggal kato-kato. Kasadonyo simbol kosong hiasan bibia pemanih kecek cedek pandai nyatonyo hidup suang-suang. Bersana pendengar. Masuklah kita kepada masalah yang ketiga, yaitu Islamisasi adat Minangkabau dan alun tuntas Samparono. Sebagai hasil produk daya fikir manusia dengan segala keterbatasannya, adat Minangkabau bukanlah teori kehidupan nan maha sempurna. Ini mempunyai kekurangan dan kelemahan, ketidakpastian, apalagi kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman dan tak pernah diam. Untuk menjadi satu ajaran yang konstan, lestari dan tahan uji, ini mesti merujuk kepada ajaran ciptaan Tuhan. Dan itulah dilakukan Minangkabau sesudah Islam diterima. Kemudian ditempatkan di landasan yang paling ideal. Itulah inyo adat basani syarak basani kitabullah. Akan tetapi, perpaduan adat jo agama indahlah tercipta baitu saja. Datang, berubah, dan jadilah doktrin adat basani syarak basani kitabullah. Indah. Dalam rentang sejarah nan panjang selama lebih kurang 7 abad dan melalui proses demi proses, barulah adat itu praktis menyanda ke batang Islam. Inyo tercipta menjalang pertengahan abad nan ke-19 sesudah terjadi selisih paham antara para pemangku adat dengan grup ulama revolusioner Harimau nan Salapan. Kemudian berkembang menjadi perang Padri dan mengundang Ulando ikut campur sampai menjajah. Sebagaimana karakternya, orang Minangkabau selalu hati-hati pencemburu dengan setiap yang datang dari luar. Baik tujuh halnya dengan kehadiran Islam yang dibawa saudagar-saudagar yang merangkap dai dari Arab ke India. Dan para misi Islam itu paham bana kalau sifat orang Minang pantang digurui. Mulanya tagak mencaliak, kudian baru menyimak. Kualai raso kailok baru tagarak nak meniru. Itu pun secara diam-diam. Ibarat orang menyebarang, dirasu-rasu dinginai ya diaju-aju bara dalamnya, tahu-tahu ria indak taruh pun tidur orang tak tahu di tapian nyara sampai di Subarang. Maka Islam nan tak dimulai je pidato sifat mahaja, lama-lama dapat simpati. Melihat kepada akhlak orang Islam, mendanga inti ajarannya nan membawa orang ke budidaya, basulah persamaan pandang antara adat dan agama. Dan itu nan menyebabkan Islam diterima sebagai tamu. Alun picayo jeda buombak sebelum nampak dari pasiennya. Melihat contoh kanan sudah mencelik tuah kanan manang baitu sifat orang Minang. Kalau dikonfirmasikan papatah demi papatah dalam kaitan adat dan agama, dapatlah dibuat gambaran proses perpaduannya. Mula-mula orang Minang sebelum Islam nalah beradat Balimbago, tidak pernah mengenal hidup sesudah mati. Tidak tahu kalau kita datang dari Allah kembali ke Nyojo. Ko umur habis hajalah sampai diantar ke Tanjung pekuburan ditanam ke liang tanah. Sesudah itu selesai tamat sampai di sini. Maka dikatakanlah hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Fase kedua terjadi perkenalan. Allah basuo tahu rupo tahu asapu di jalan kari alun sajalan indah. Walaupun ajaran Islam amar ma'ruf nahi mungkar membawa orang kenan elok menagah ke jalan buruk, tapi dalam menyampaikan saruannya Islam lebih terbuka, lebih transparan dan indak banyak basa-basi. Iku nan kurang disenangi orang adat. Nan biasanya menampuh jalan baliku memakai kieh kata bayang banyak sindiran jompamu. Dek sairiang batu ke jalan sebiduk balai dayuang tiba peringek dengan tuo. Peringeknya inge-inge nan di atas nan di bawah ke maimpo. Hati-hati junan tiba orang bertandang membawa lapiak. Maka dibuatlah parik jepaga dibari babateh baantaro jan sakandang ayam joitiak. Hal itu tertuang dalam ungkapan nan agak sinis adat besi sampiang syarak batil anjang. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata agama makin berani.
Himbauannya lantang untuk meninggalkan caro-caro lama yang tak sesuai dengan syariat. Lalu pagatun diparapek lantak jo pancang dipataguah jangan sampai lampau melampaui. Adapun agama urusan akhirat, soal sarugo jenarako hubungan umat dengan Tuhan. Pedomannya hadis ju Quran. Tapi adat urusan dunia, matur tali silaturahim maurih tantang selok balu antara manusia je manusia. Ukurannya alua je patui. Nyatolah sawah lah jaleh bapa matang ladang lah sayah babintalak jago tanaman surang-surang. Yo semacam paham sekularisme masuk kini nan memisahkan agama je negara. Nah, itulah nan dimungkasu dengan adat basandi alua, syarak basandi kitabullah. Masuk jalan jo. Mubalik jo para dai menyadari kalau jalannya dakwah agak lamban, tas sandek ketagun-tagun. Sedangkan orang adat pantang talinteh kasingguang lah bewak kanai. Sulit mendaki menjinai agak anggan karajosamu, tapi ndak mambek malangi. Maka dirubahlah metode dakwah. Minyak mama dianjung tinggi lah tinggi baru dipanjek, diadukan pendekatan psikologis. Berhasil. Kini orang adat pun namuh menurun tajun selangkah dua langkah. Bertemu di tengah-tengah lalu berjawek bau dua tangan. Itulah yang dikatakan syarat mendaki, adat menurun. Selanjutnya timbul rasa saling membutuhkan. Tanpa sabaun di pengulu agak sampik jalan ulama. Ko indak jasu agamo kalam pidoman narah adat. Basuolah rueh je buku sadundun syarat jo adat sajalan dunia akhirat setimbang laya jo batin. Layalah papatah adat jo syarat di Minangkabau ba umpamo awu jo tabiang sanda basanda keduanya. Sesudah dirasukan manfaatnya, Islam memapah kena luruh membimbing di jalan lanyah mahantak sampai ke tujuan. Tunduklah kini adat pakai syarat. Di sinan baru dikatakan syarat mengatur, adat memakai. Sesudah diagak ditimbang-timbang, nampaknya syarat mengatur adat memakai masih terasa kurang mantap. Sebab adat bersifat pasif di tokok mengko berbunyi. Mustinya adat di pangku syarat. Umpama wujud manusia, adat tubuh syarat nyawanya. Nyampang terpisah tangga carai tampan melarek keduanya. Nan surang menjadi bangkai sasak lalam jobaunnya, nan surang tabang kalangi indak berbaliak-baliak lain. Maka sesudah duduk berapa antara para pemangku adat jauh lama Seminangkabau, nan terjadi di Bukit Marapalam di masa pasca Perang Padri, di sinanlah ditetapkan adat basandi syarat basandi kitabullah. Engkongku yang sangat menambah hormati, dilihat kepada kalimat redaksinya, dipandang pula hakikat falsafahnya, maka adat basandi syarat lah tuntas kami sempurna. Bahwa Islam mutlak jadi acuan, menjadi azas dan landasan setiap aktivitas adat dalam menyusun matuk masyarakat. Final sudah proses islamisasi adat ala Minangkabau. Realisasinya? Nah, ikut menjadi masalah. Sesudah hampir 2 abad pelakat Bukit Marapalam dicanangkan, rasanya masyarakat awal alun eksis menjalankan amanah pengulu jauh lama itu. Masih ada praktek jumud jebidaah, masih nampak khurafat jemaksiat ataupun syirik jemubazir. Sehingga kita bagamu alun khafah, alun tunduk patuh tanpa survei. Dan ikulah barangkali bangkalai kita bersama-sama untuk menyelesaikan menyudahkan. Sebagaimana pasan pantun pepatah adat, syala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, syara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Lihat saja pagang gadai umpamanya. Pada hakikatnya praktik pagang gadai itu termasuk kategori riba. Sebab si pemagang mengambil manfaat materi dari barang yang digadaikan sebagai borok. Walau ada yang berdalil bahwa sifat pegang gadai itu sosial, bukan bisnis. Sebenarnya ajaran adat itu sendiri mempasampik jalan pegang gadai. Tapi ini menyediakan pintu emergensi, pintu darurat yang boleh dipakai kalau terpaksa. Tantak rueh ke buku tasasak padang karimbo tak dapat bertenggang lain. Kalau sifatnya sangat memaksa, apa boleh buat? Silahkan menggadai. Kebijaksanaan adat itu disokong oleh sebagian ulama fikih Minangkabau. Adapun undangnya berbunyi, pusako tinggi indak boleh digadaikan kecuali basuo soal nampe. Manyo soal nampe. Nan pertama mai kebuju tengah rumah. Nan kedua gadih gadang indak balaki. Ketiga rumah gadang ketirisan nan keampe adat pusako tak berdiri. Namun sayangnya kita menilai dispensasi itu sebagai legalitas hukum adat. Karena apa? Karena kita menerjemahkannya secara harfiah. Satu kesalahan fatal dalam memahami hakikat hukum, sebab di Minangkabau kata bamisaru dia bekia. Usah dibaca nanti sure, tapi harus dimaklumi nanti sire, kadang-kadang ini tersuwa. Nah coba pikir, kalau mai teranta teh rumah, indak capek dikubuakan. Kebusukan kita serumah kasih seorang sanagari.
Kalau gadih gadang indak balakinya menjadi gadih tuo, beko anau mencari sigai betabuah malu dalam tampuang. Kalaulah hatuk ketirisan ndak kunjung lakih di sisi, kasau caya paran kalapu alamat karabah rumah gadang. Kalau adat indak berdiri hilang lipuah hingga jabate, idui umpamo dalam hutan, sia bagak sia diate. Pasan kalimat panjang nan tersabut di kampek pasal tadi terhimpun dalam satu patah kata, yaitu darurat. Terpaksa. Kok tak capek ditanggulangi gadanglah maro bahayanya, itu namun kasih sebenarnya. Contoh, para lu capek operasi dana indah ada tersedia. Menggadailah. Sebab itu urusan nyawa hidup ya mati tentangan lo. Atau ada orang sakit jiwa dipasuang bangi pemerintah dilapehkan menggaduh orang lakih-lakih bau kagak duit. Pitih hendak segala tidur untuk makan segala payah. Batu sinan lah katuik ku menggadai. Tapi dek kita salah makna. Dengan alasan buliah juadat maku untuk keperluan nan kurang penting urusan sepele tetek bengek balai jua waratu pusaku. Dek bagindo mesti dijapui digadaikan sawah salupa. Malu awak indak mendoa tagadai para kulit manih. Urang ke parabola awak ke indak di padalam gadai alamu. Bayu alek pengulu menggadai, taragak pajajo onda menggadai, berisua onda balantak menggadai, malah penyogok sekolah anak digadaikan sawah bakunya. Apa ndak gawat? Itu urusan pegang gadai. Kita caliak pulau ampok je judi. Sabuang dadu kuah jolotre masih adu, walau secara terselubung menyuak-nyuak. Taruhlah. Tapi praktik judi terang-terangan, bahkan resmi diorganisir, bisa kita temui di beberapa negara. Tujuannya untuk daya tarik para wisata konsumsi turis mancanegara. Dengan alasan itu pula diduitkan balik permainan anak negari nan selarui selama nangku lah hilang dari peredaran. Padahal nyata-nyata mubazir nan dilarang di agama. Baik itu pun khurafat jubidah. Sajak masuk penjajah, ulama-ulama Minangkabau lawasi tungkin melarang upacara kematian yang tidak berasal dari Islam. Terbukti alun maratu abih di masyarakat. Menuju hari mampe puluh menyaratuh masih saja diamalkan. Sedangkan indak saja bicara soal hukum, geologika saja balawanan. Sepatutnya kita menyantuni orang dan kemalangan, menghibur jo takziah menyumbang bahan makanan. Karena ahli musibah dalam berkabung alun bisa tajun bau sahu. Kok malah awak pai makan gadang ke rumah anak yatim? Kan dah lucu. Manga dek badau kan juga, kajikanlah samu kita danga. Enteng saja jawabannya. Yo balah. Tradisi dengan salah. Biar nan mengundang atau nan diundang lah bersekongkol dalam urusan bid'ah. Padahal bid'ah itu sesat dan neraka tempat orang yang sesat. Baik itu pitua buya-buya. Nah, angku-angku dan sanak pendengar yang terhormat. Kini masuklah kita kepada penyebab terakhir. Faktor nan mauliangkan dibawa kepemimpinan nenek mama. Yaitu hilangnya keseimbangan hak dan kewajiban antara penghulu dengan anggota kaumnya. Sebagai hubungan timba balik antara penghulu di satu pihak dengan anak buah di pihak lain, masing-masing punya hak dan kewajiban. Untuk mencapai stabilitas, hak dan kewajiban itu mesti seimbang, selaras dan serasi. Kok kan dua tagang sabalah di sinan tali kegantiannya putih berserah ikatannya. Penghulu mempunyai hak untuk dihormati, diamba kadang dianjung tinggi di anak kemanakan. Apa yang menjadi haknya itu merupakan kewajiban anak kemanakan untuk mamba kadang menjual tinggi penghulunya. Penghulu punya kewajiban mengayomi, mairik, merantangkan, memimpin, memayungi anak kemanakan. Sebaliknya anak kemanakan mempunyai hak untuk diurus dek penghulunya masing-masing. Nah, terhadap hubungan timba balik ikolah nan taraso pincang di kebanyakan negari, malah hampir merata di seluruh Minangkabau. Umumnya kurang tahu johak, bahkan kadang-kadang menuntut terlalu banyak dari porsinya. Tapi melalaikan kewajiban yang menjadi hak orang lain. Memang ada juga, tapi jumlahnya sakit bana, dan setia dengan kewajibannya tanpa pamrih ikhlas karena Allah. Dan sanu dibuat presentasi perimbangannya, akan lebih banyaklah penghulu yang kehilangan hak untuk digadangkan sesudah menunaikan tugas rutin, menunaikan kewajiban kepada anak kemanakan. Adapun pengertian menggadangkan dan meninggikan meliputi dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah, atau bidang moral dan bidang material. Angkuan kudu sanak pandangan. Penghulu dikatakan sebagai ulu budi talago undang pincuran tajunan aka mandian nurang sanagari. Itulah mulianya posisi penghulu, sumber dari suri tuladan, figur pemimpin sampai orang mencari keadilan dan perlindungan.
Maka sewajarnya lah tugas-tugas kepenghuluan itu diimbangi oleh anak kemanakan anggota kaum dengan menjaga martabat, memelihara wibawanya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Untuk itu, ada ampek dan harus disikapi. Yang pertama, penghulu disambah laya, kemanakan disambah batin. Pengertian disambah bukanlah menghambakan diri, merukuak sujud mengaki-ngaki, bukan. Hanya sekadar maharagoi kedudukannya. Beliau diletakkan di tempat terhormat dalam pergaulan umum. Dijago tata krama, etika, sopan santun. Dipakaikan basa-basi, tagua josapo, ramah tamah, pengarang budi. Itu namanya menyambah pada nalaya. Sedangkan pada batinnya, penghulu itu sendiri menyambah ke anak kemanakan dalam artian pelayan rakyat, abdi masyarakat dan memberikan amanah ke tangannya. Tapi kok di muka dakik penghulu batu tua sah mengangu berundiang indak bestinah, jatuhlah merek beliau tuah di mana tersangkitnya. Kadang-kadang kan indak kok. Jangankan mahormat maharagoi, malah merandah melecehkan. Kajadi bahan cume keumpan galak di palanta. Dibuat baso pelesetan. Nenek mama dipelesetkan menjadi nyinya nganga. Nan balam laweh bapadang lapang basa lewengkan kenan buruak. Nan barang laweh baparuk gadang. Nan gadang basa batuah menjadi nan garang basah bakuah. Anak dipangku kemanakan dibimbiang, dikencongkan menjadi anak ditinju kemanakan ditintiang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah itu bukan pelecehan namanya? Kok berang kemancik siku ajanlah rangki yang diruntuhi. Nyampang ado cik juduo nan mahukum kok kurang adil menyimpang arah jalannya, karambau masuknya ke bandar. Mangan banyak dicilakui. Titihlah batang pegolek, tampuhlah jalanan pasar lalui caro aturannya. Ingatkan kok nyata lupa, jagokan kalau tak kalau. Ndak jo senang di hati, cabut karih lipek bajunya runtuh hoyaklah dari tandan mengupakat kita guguakan. Tapi coba bayangkan Stan. Baju sadang lekek di badan dicabiak sepanjang jalan galak surang sebalik kampung siaku awak orang namukan. Cara kedua menghormati penghulu dengan mendudukkan beliau sebagai nan kapai tampak batanya kok pulang bakeh beberito atau sakit mengimbaukan mati mendapatkan. Mengkasih tujuannya ialah selalulah menjaga kontak komunikasi dan memberikan informasi tentang apapun yang terjadi. Kabailo apapun buruak, malang mujua sakit ya sanang nan melimpo anggota kaum. Jatuh harkat penghulu awak jika mendengar dari orang konon kok sampai tidak tahu orang bertanya bersiasat. Nan ketiga sebagai pucuk pimpinan kurang etis sangatlah jangga kalau segala busuannya urusan ente yang mancik-mancik dikadukan juga ke penghulu. Andaklah dipilih ditimbang-timbang, jangan sampai makanan pipi dikatiangkan ke muka anggang. Lanyah bana saluk penghulu, samit-samit tu bakadukan langsung mengirai saja nyelonong ke ciang sinan. Pakailah cara aturan, prosedur, istilah kini berjanjang naik betongku turun. Lampaui mamak dahulu baru ketibo di penghulu. Itulah yang disebut kemanakan barajo ke mamak barajo ke penghulu. Umpama Basalisiah hadiah yo kakak. Bagani orang Sumando pagi masak jampai jawi. Itu urusan mamak rumah. Kok kusui ndak selesai karuah hendak kunjung tajanya. Kan mamak tunganai mengakoknya. Nyampang biang raso ketabuak gantiangnya menantang putih ratak lanyato baparinggo. Sinan beliau turun tangan. Tapi wajib memberitahu laporan masuk labe dulu itu bari balabehnya. Dan kampe penghulu itu didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang. Dan dituntut kepada kita, bukan mendahulukan saliku jalan milang di balik-balik bukit, meninggikan sampai kalangi jauh di sungkit-sungkit awan. Bukan begitu. Sebab kalau dianjung tinggi ame, tidak nampak rumput di bawah lupo je tanah pakai tumbuh. Kok dahulu jauh ke muka kacau gubalo di balakang hilang pedoman si pengikut. Antara komandan juga anak buah ataupun imam juga ma'amum tidak mungkin duduk segandiang usah pulau terlampau jarak. Tapi tingginya sepanjang kawan jauhnya dapat dijambo bak buku tagak dirweh. Sinan baru dimakan patui uku aja jangko tak terlampau terletak suatu di tapaknya. Salah rugi awak sendiri kalau manjuang ketinggian atau memilih nan diateh jadi penghulu juan diku. Dijuluak galah tak sampai diimbau bahabis sorak. Awak lah masih kepanasan payuang di puncak Gunung Jo. Beliau punya protokoler. Baku tiko bisa besuh bermasuk mangko batamu. Isilah dulu formulirnya melapor ke sekretaris seizin satpam pintu di toko. Kok digalang pulau ke rumah. Herder gadang di pintu pagar, babu menciguk di jendela sambil melengah mengecek. Bapak tidur lagi istirahat, enggak boleh diganggu dibangunkan. Pulang selamai enggak kayo itu. Kadang-kadang malah tak balik pasang.
Bukan dianjuang ditinggikan, tapi dilayokkan ke tanah batu labih bak daun bungkui lapek. Muka suit mendahulukan kironyo jadi rang pelayan bak guide menunjuk jalan. Coba pikir. Pernah terjadi di bulan Juli 96 pada suatu alek gadang tagak pengulu di nagari nan tak guno di sabit namu. Bahwa para nenek mamak dibarihkan di balik batimba jalan dan kedelalui dek tamu-tamu penting dari Padang seratu dari tingkat 2. Beliau-beliau menjadi pagar betis di muka pintu Kaporo menjalang medan Nambalinduang. Bajamu di paneh garang, baju bauki ala kuyuk basah dek paluah. Nan gaek batumpu batungkek ruyuang sambil menggulung rokok daun. Kasihan. Di dalam tahun itu juga keluar di RCTI tayangan alek kawin menurut adat Minangkabau. Di sinalah nampaknya pemandangan nama madiahkan matur. Yaitu dimukul iring-iringan anak daru Jemara Pulai. Berjalan 2 orang nenek mamak dalam pakaian kebesaran mahanta sampai ke Palaminan. Sesudah pengantin jodayan dayang seratu kedua belah pihak orang tua duduk di tampek masing-masing, barulah beliau cigin entah ke mana. Masya Allah. Apa ini? Apa dengan membarihkan penghulu menjadi pagar jalan bukan suatu penghinaan? Apa dengan menyuruh datuk sebagai pemandu anak daru bukan pelecehan adat dan kita junjung tinggi? Sungguh hendak habis pikir. Kebodohan apa lain dan paling parah dari yang diperbuat panitia pengarah di kedua lek itu. Dan tambah membingungkan lagi kok para nenek mama awak tu namuah saja diatur-atur cu anak TK. Ija namuangku. Datuk kami bantaikan kabau bukan untuk jadi tontonan orang, tapi jadi tuntunan umat. Sebagai pucuk bule urek nan tunggang dahan rampak bakai bergantung daun rimbun tampek bata 2. Sebagai ulil amri, sebagai sesepuh pimpinan tunggal dalam kaum juga suku. Kini dipajang-pajang orang. Oh alah hancau kebirau. Itu baru 2 contoh yang kita sabui. Tapi banyak kejadian sebelum dan sesudah itu nan ujungnya malahnya martabat orang nan dirajukan di tanah Minang. Berjalan mulus tanpa sakarek pun protes nan kadangah bahkan membanggakan seluruh pihak. Kalau baik itu kesayahnya, berartilah kudo buto kusia pun buto orang menumpang buto pulau kondoh poroh bendi kengari. Itu tentang hak moral penghulu nan terabaikan. Ba pulau dengan haknya di bidang material, mari kita tinjau. Hampir tidak terdengar keluhan nenek mamak menuntut hak-haknya kepada anak kemanakan, apalagi soal material. Sebab selain menyangkut harga diri, beliau memang memangku jabatan bukan mengharapkan upah gaji. Bajunya saja tidak bersaku, sarawai tidak berkantong di malapiti disalekkan. Malah acuk diajah bisa tersinggung dirinya baraso pakiah jadi santunan nurang lalu. Tapi pernah kok kita berpikir bahwa beliau bukan malaikat. Malaikat nan tak tahu habis jual apa indak berubek koknya sakit di sata bangku meripai. Meminta malah nanti do menyabut inginan rumi pikir sebalah di penumpang. Oto diracak ditambangkan. Bensinnya indak diisi, olinya haram ditukar. Ban lah nipih dia bagai soh baut lungga kalahar cahaya. Upek jua malah nan bulia. Itulah nasib nenek mama. Lambang ketidakadilan masyarakat Minangkabau nan dijak alua jepatui arif di Sindia kata bayang. Angkuangku dan sanak pendengar. Di Jawa ada setumpak sawah bernama Tanah Bengkok. Tanah itu milik desa turun-temurun semacam pusaka tinggi kita risiko. Hasilnya sepanjang tahun untuk honor kepala desa bagai lurah nan sadang memerintah. Kurang berabuk jadi lurah dek marokkan Tanah Bengkok. Bayangkan kalau ada nan berani mengeluarkan dana kampanye berpuluh juta untuk masuk jabatan 5 tahun. Baralah kalau sawah. Menurut penuturan nan tua-tua, kita pun di Minangkabau pernah pulau punya sawah semacam itu nama-nama sawah abuan atau sawah kagadangan. Anggota kaum bergotong royong menggarapkan sampai panen. Dengan hasil padi itulah kesejahteraan penghulu bisa dibantu. Itu dulu. Tapi entah kamapainya sawah inventaris suku itu tidak pernah terdangalai. Kok kado tinggal di beberapa negari saja. Mungkin tidak memang dibutuhkan. Kurang sesuai lebih tanggap dan kompetitif dengan penghulunya surang-surang. Inyo malu kalau di tengah alik penghulunya tidak segagah penghulurang. Hatinya ibu kok datuknya tidak berbunyi dalam rapek. Ada semacam persaingan sehat di negari. Sebab penghulu merupakan simbol dari suku bersangkutan. Di generasi sejak merdeka, hal-hal seperti itulah tinggalkan. Orang lebih cenderung memilih calon penghulu dari golongan ekonomi kuat. Dengan mengabaikan faktor-faktor lain bagi kelayakan jabatan terhormat itu. Kini kau nak pakaian balik surang. Undangan patut diturui alek mesti dijalang sidang urusan anak buah. Resek saku karuak lawincang ko indak maraton saja orang kalapau wak melengah. Pendeknya swadaya suasembada nan tugas berjalan terus. Kami ceritakan satu pengalaman baik seorang penghulu.
Di suatu alek perkawinan, tamu lah panuh tengah rumah. Nenek mama, orang siak, kepala desa lah hadir di ruangan VIP kepala rumah. Itu pun nipabisan di bako paja langkuk berhimpun mado ijambah nala taidang. Tapi acara alun dibuka pidato alun taserak dek menantikan datuk si pokok alek alun jo tibu. Hadirin lah gerisah, pihak si pangkalan kaluh kasah, kesal mendongkol mau pe sumpah bagumam sepanuh rumah lepet kada pula. Ndak lalamu antaronyo tacogok beliau di halaman. Santai-santai besigu lambe sebab ndak boleh berjalan capek konon talangga martabatnya. Selesai beliau duduk baru acara dimulai. Nah, baik itu pentingnya kehadiran penghulu sehingga acara bisa tegaguk. Tapi lah iko anak kemanakan memikirkan bahas supaya beliau cepat datang. Sepantasnya lah beliau dijapui biajo Honda atau sepeda atau tinggalkan piti sebenji rokok penyirah agak sebungkus. Iko indak. Jangan tanya agak sepatah mbak ada tuak dalam beg bibo, malah segala upek memuntahkan. Pangulu gedang darajat, aku cawa ya lek serumah malu awak je pak desa dan lain sebagainya. Memangnya gua pikirin. Itu baru satu contoh ringan kita kemukakan. Padahal kalau disimak akan banyak hal-hal lain yang senada dengan itu. Bukti kepincangan hak dan kewajiban antara penghulu dan anak kemenakan. Mari kita inok manuangkan kelemahan dan kekurangan salamunangku. Di mana kita sampai hati menimpukan kesalahan kepada nenek mama sebagai fungsional yang tidak berfungsi. Tanpa menayo diri sendiri seberapa jauh kita memperhatikan keberadaan mereka. Untuk itu kita tuntut hak pengurusan yang maksimal dari penghulu pemangku adat. Dan sebanding dengan itu pula kita bayarkan pula hak beliau dan merupakan kewajiban bagi anggota kaum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Angku-angku sanak saudara pendangan terhormat. Selesailah sudah perbincangan kita tentang krisis kepemimpinan para pemangku adat di era ujung abad ke-20 kok. Salapan masalah yang kita singkok. Namun kalau dikaji lebih jauh akan banyak lagi besua faktor penyebab dari anjloknya kualitas minyak mama sehingga sampai ke taraf semacam kini. Seandainya kita sependapat bahwa adat Minangkabau itu mesti dilestarikan, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai warisan budaya bangsa untuk masuk kini dan nanti. Tentu kita akan membenahi hal-hal yang berkaitan dengan itu, terutama bobot kepemimpinan penghulu dan menjadi tiang penyangga dari bangunan adat itu sendiri. Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kami dari Balerong melalui media elektronika Kasetko menghimbau kepada segenap pihak terkait agar dengan penuh rasa tanggung jawab akan menggerakkan seluruh potensi dan adu dalam upaya membangkitkan Batang Tarandam. Tapi kalau sama-sama tagak mencari akan bersulah sinyalemen Buya Hamka dalam buku beliau Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, bahwa nanti budaya leluhur kita ko dan kita bangga-banggakan selama nangko akan menjadi barang antik paunya etalase sejarah. Tak lebih bak patung batu Aditya Warman dan terpajang di Museum Nasional Jakarta. Untuk itu, izinkanlah kami menghimbau dan bertamu kepada angku-angku para pemangku adat angkatan baru agar tolong memperdalam pengetahuan tentang saluk-baluk adat istimewa yang berlaku di Salingka Nagari wilayah hukum Surang-Surang. Alangkah ganjil kadangannya kalau seorang penghulu sampai tidak menguasai adat istiadat, tak ubahnya umpama hakim yang tak paham undang-undang atau ketua organisasi yang tak mengerti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang dipimpinnya. Kan lucu. Dek sebab karena itu, tolong banyak bertanya kepada penghulu-penghulu yang lebih senior, kepada orang tua yang berpengalaman atau kepada yang banyak tahu walaupun beliau bagala sultan. Di samping itu, tentu berusaha memperluas wawasan dari sumber lain, seumpama bahan bacaan dan pergaulan dalam masyarakat umum. Ada banyak peribahasa mengatakan, kok nak tahu rajin bertanya, kok nak pandai sungguh beraja. Mempelajari tambo ada gunanya, tapi akan lebih bermanfaat kalau mendalami falsafah yang dikandung adat. Pepatah petitih merupakan rumus jual lambang katu dan minta ditafsirkan supaya jangan salah tembak salah alamat. Tak kurang makanan kunci, tapawi makanan lantak. Buhua di tengah kota arih, baanya kabeh kata buka. Upacara seremonial banyak memakai susunan lamo, tampak salayang canda mubazir gadang mengkasut ikan duangnya. Siriah jo pinang di carano, nasi kuning jalang menjalang, dapui juanta pesumandan sambah menyambah dalam alek dan lain-lain. Kasadonya itu menghendaki pengkajian dan penalaran. Sebab ini tu dibalun sebelum kuku di kambang selebah alam. Walau sekadang di jolabu bumi jolangi ada di dalam. Kita bantangkan laweh-laweh nak nyatu ragian kain. Dia puangkan koknya telamun nak nampak uji layannya. Di sinan baru dapat paham.
Walaupunlah terjadi pergeseran nilai akibat perubahan pola pikir sebagai pengaruh modernisasi, tapi filosofi adat Minangkabau jauh lebih mengakar di sepanjang dunia peradaban karena tagaknya diurek pondasi hukum Allah. Jan silau tadayo bana dek gadang ikan karamba, dagiang gaca rasonyo amba lama juo gariang jokaloi. Usah minder bayam kampuang talua ketek gizinya banyak tinggi harago di pasaran. Kita tahu bahwa kini daerah Sumbar menjadi tujuan wisata mancanegara. Di antaranya adonan sangajo mencari informasi tentang adat Minangkabau yang terkenal unik. Mereka ingin menerima dari tangan pertama, menyawak dari ulunya di tanah Minang. Malu awak kok sampai seorang kepala suku mengatakan saya tidak tahu dalam menjawab pertanyaan soal adat. Jo pakaian datuk siapa tagak banyak tanya bisa dijawab. Lah iya nyoba pakai nanta surek, dipaham batinnya nanta sirek baru basuo nanta suwa. Kemudian kami menghimbau juga kepada yang terhormat angku-angku nan duduk di lembaga adat Sumbar, Elkam, untuk mempertimbangkan terbitnya semacam buletin adat secara berkala nan berisi penyuluhan adat dengan segala permasalahannya supaya dapat dipahami isi dan makna falsafahnya utama bagi generasi pelanjut. Fatwa adat nan menjawab segala pembaharuan sangat dinanti masyarakat. Apakah itu tentang pendaya gunaan pusaka tinggi, tentang peranan penghulu dalam desa dan lain sebagainya. Begitupun kepada lembaga adat di Nagari, kan kiranya mau saukan penataran adat kepada masyarakat, minimal kepada para kandidat penghulu dan akan melaksanakan tugas-tugas kepenghuluannya. Barangkali itu yang sangat bermanfaat dan mendesak dalam rangka mengantisipasi efek sampingan parabola dan turisme. Kepada angku-angku kami alim ulama, sudah pendang dalam Nagari, tiba di kalam kemanjigi kok langkuang kemeninjaukan. Nyampang basuo luruh adat nanalun dirantang syarak, patahnya alun dimakan hukum di sinan panjang itu anjak. Dimufakat tapi dirawi jurun jangan panjang dikarek di balerong putih bicaro. Tapi ko anyo manuhuak di ateh mimba menutuh adat dari surau basuo bak bunyi pantun. Urang kampa melubo kampa mati laitan salubuaknya. Kok putih mencancang akal ayolah sampai ke pucuaknya. Tapi kok pancuang indak memutuhku. Konon mencatuak dari jauh ketaruak juo di rusuaknya. Kepada yang cariak cendekia golongan intelektual dalam menilai adat istiadat, menyusun tesis analisa, tolong cariak di mata batin baru diambil kesimpulan. Kok meninjau tagak dibuki alun basuh hakikatnya, tapi tajuni dulu kalurah gutia daun cukia ureknya sisiak lah kulit je pengubah sampai ke tarikh yang di dalam desinan kesayah maknanya tinggal ada sultan memahamkan. Jadi pandai adalah mitra penghulu di samping malin. Dikatakan tungkulan tigo sejarangan tali salai pilin tigo tritunggal carukininya. Kan dua ciek tagang selampih alamat karapuah tali salai hilang ladayo ikatannya. Untuk menjaga keseimbangan itu, alangkah bijaksananya kalau segala permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan adat dan pusaka dilimpahkan dulu kepada nenek mama sebelum sampai di meja cerek pandai. Terakhir, himbauan kami kepada Tito dan menjadi anak kemanakan anggota kaum supaya memperdalam penghayatan dan pengamalan adat sebagai landasan bermasyarakat menurut kepribadian Minang. Baju dipakai usang, adat dipakai baru. Maka untuk mempertahankan kehidupannya, adat itu mesti dipraktekkan dalam keseharian. Desinan baru basuo makna dari nan tak lakang dek panek tak lapu dek hujan. Sebab ibarat batang kayunan mati, ini akan lakang, ini akan lapu, akan rusak binasa dimakan cuaca kemudian rubuh ke tanah. Tapi pohon nan ngidui, indak kata pengaruh dek panih bertahun hujan bermusim, malah kesamakin rimbun rampak taguah ke bumi, buah baduyun bilang tangkai makanan orang sealamnya. Salah satu dari banyak kelalaian kita selama menangku adalah kurang memupuk malam buat tanam sesudah bersama menugakan. Pengulu diangkek jualek gadang membantai kabau, tapi haknya diabaikan sementara kita menuntut panuh tanggung jawabnya. Kurang logis, kuranglah adil. Kalau kita mau pek nenek mamak tidak berfungsi, tidak berwibawa dan lari ke perantauan meninggalkan tanggung jawab. Padahal anak buah melengahkan hak-haknya, apakah itu hak moral, konon puluh hak materialnya. Saatnya lah itu mengindahkan pelecehan pengulu dengan tidak menampilkan beliau di medan nambah panih dalam pakaian kebesaran. Dan saatnya pula lah memikirkan sawah abuan atau sawah kegadangan untuk membantu meringankan biaya transportasi beliau. Kalau itu rasa tak mungkin, ya dicarikanlah alternatif lain, umpama dengan simpanan tabanas ateh nama kaum, nan bungonyo per bulan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi pengulunya. Atau dengan cara apa sajunan patri, tanpa mengurangi martabat beliau sebagai orang nan mesti diamba gadang di anjung tinggi. Semoga dengan itu, setimbanglah ujung jepangka, saukua warek suak kida, dan payah bana jurumudi menganya bidua ke Subarang.
Untuk memilih figur penghulu dimasuk ini, barangkali dapatlah kami beri gambaran bahwa kita jangan terpaku kepada ukuran-ukuran lama, tapi hendaklah mengutamakan potensi yang ada di dirinya. Kita harus memandang dasar pendidikannya, minimal tamatan SMA lah. Punya wawasan luas, berbudi luhur, bermoral tinggi, dan kok dapat nanti tinggal di kampung. Angkuang kurus anak pandangan yang berbahagia, dek berjalan menuju bateh kok balaya menantang pulau. Rupanya sampailah kita ke ujung kaset. Di siko sayok patah tabang beranti perbincangan kita turuakan dengan harapan. Mudah-mudahan paparan kami ku ada manfaatnya. Sakadar pemancing-mancing perhatian dalam menueh tunggak adat nala mulai condong mampaharik pasak pengulu na makin guyah. Adalah bangkalai kita bersama untuk mengembalikan gadang, basa dan batuahnya potensi nenek mama sebagai tiang penyangga tagaknya bangunan adat itu sendiri. Adat merupakan benteng terakhir dalam upaya menahan badai dari barat. Tak kalau kita sekali nangko, kehilanganlah kita salamonyo minangkabau tinggal jenamu. Dahulu manang madu kabau de arif membaca lawan gadang, kok gubalo rintang kidangau taranak termasuk kandang orang. Adapun kemudian daripada itu, selama 2 jam kami membawa tu, dek jalan banyak basimpang, magai, rambu, lampu merah, supir kok kurang pengalaman. Maka nyampang bagulik memijak rem taranyuak menuka gigih baguncang orang sauto. Maafkan kami tentang itu. Maklumlah, ulah bapacu mengajar trip memburu target setoran menjujui saja lari auto penumpang kasih soda di kana. Sekali lagi mohon maaf. Sungguh banyak silih di balai, sekian saja bicarano. Sungguh banyak yang cedak pandai, sakitu saja dari balero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.